Benua Nether. Qinlai dan Lapu berjalan turun dari altar roh Nether tulang putih seperti yang ditinggalkan Tate di Pulau Pemanggilan Jiwa dan melangkah ke tanah dari tiga ras yang pernah mendominasi alam Nether. Ketika dia berjalan turun dari altar roh Nether tulang putih, Qinlai memperhatikan bahwa Tate, Luz, dan yang lainnya telah menunggu beberapa saat. Lubang besar dan dalam di sebelah kanan formasi teleportasi mengeluarkan aliran energi iblis bawah. Qinlai hanya perlu melihat sekilas untuk mengetahui bahwa lubang gelap itu adalah apa yang disebut jalan bawah tanah, yang pernah dia buka di bawah sekte persenjataan. Dia menyadari bahwa lorong itu terhubung ke Nether Realm. 3 tahun lalu, Istana Langit Mender menyegel lorong ini, membuatnya sulit untuk kembali ke benua Nether, Tate menjelaskan. Belum lama ini, ketika Sky Mender Palace mencabut larangan itu, lorong itu dibuka kembali. Sejak itu, ras Nether Realm bisa datang langsung melalui lorong ini. Dengan kata lain, mereka tidak perlu memutar melalui benua Scarlet Tide, Qinlai menyadari. Setan bertanduk Kulu dan saudaranya telah mencapai benua Scarlet Tide tanpa melewati medan perang Nether karena jalan bawah tanah yang dia buka di sekte persenjataan. Setelah itu, mereka mencapai benua Nether melalui formasi teleportasi yang didirikan di Herb Mountain. Alasan mengapa ia mengambil begitu banyak belokan adalah karena benua Nether telah disegel dan lorong jahat bawah tidak dapat digunakan. Sky Mender Palace menghilangkan batasan mereka pada 3 ras besar Nether Realm. Melalui upaya Tate dan yang lainnya, mereka akhirnya membuka lorong lagi. Saat lorong telah dipulihkan, energi iblis bawah akan mengalir keluar darinya. Itu akan menyebar ke seluruh benua Nether dan membuat benua ini sekali lagi menjadi lokasi budidaya terbaik untuk ras Nether Realm. Ras iblis bertanduk dari alam Nether, dan klan bayangan gelap bisa datang ke benua Nether melalui lorong bawah yang jahat ini. Mulai hari ini, kita tidak perlu menggunakan lorong benua Scarlet Tide. Semua ras Nether Realm dapat memasuki benua Nether melalui tempat ini. Tata mengangguk. Qinlai menatap langit. Waktunya seharusnya siang hari tetapi langit benua Nether diselimuti oleh energi iblis bawah yang tebal. Sinar matahari yang menyilaukan tidak dapat menembus lapisan tersebut. Altar roh Nether tulang putih mampu melakukan transportasi bolak-balik antara alam roh dan lorong bawah jahat yang terhubung ke alam Nether. Ini adalah alun-alun yang sangat menakjubkan. Dia tidak bisa melihat ujungnya. Plaza ini ditutupi granit abu-abu putih. Setiap 100 atau lebih meter, dia bisa melihat patung banyak dewa iblis. Patung-patung itu tampaknya telah diperbaiki dan dibangkitkan. Mereka telah rusak di masa lalu. Lebih jauh lagi, ada pilar hitam pekat tempat monster yang tidak dia kenal terukir. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa mereka adalah binatang buas dari alam Nether. Banyak klan Dark Shadow dan Hornet Demon menjaga tempat ini. Mereka mengendarai kadal ekor raksasa Nether dan binatang buas lainnya. Armor mereka pang camping dan senjata mereka berlumuran darah. Beberapa dari senjata itu bahkan rusak. Orang-orang itu dilengkapi dengan peralatan tua dan buruk di mata Qinlai. Kualitasnya biasa saja. Tapi mata mereka buas dan mengeluarkan bau darah yang kental. Mereka memberi orang perasaan liar dan buas. Armor dan senjata mereka sangat rusak dan berkualitas rendah. Mereka akan dirugikan dalam pertarungan, komentar Qinlai santai. Tate memiliki ekspresi tak berdaya. Tidak ada jalan lain. Ras Nether Realm yang lebih kecil yang terampil dalam penempaan artefak semuanya telah bergabung dengan Gosai Rache. Dan Gosai Rache tidak mengakui keluarga Ling sebagai keluarga kekaisaran Nether Realm. Mereka takut Istana Langit Mender. Mereka tidak ingin kembali ke benua Nether, jadi kami tidak dapat menerima bantuan apapun dari perlombaan mata hantu. Sumber daya kami terbatas. Ketika kami tinggal di benua Nether di masa lalu, kami menyinggung terlalu banyak orang. Tidak ada pengrajin di dekatnya yang bersedia membantu kami. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya hanya mendapatkan beberapa kumpulan kecil artefak roh melalui bekerja dengan Gunung Pedang Surgawi. Kenapa tidak menemukanku? Qinlai mengerutkan kening. Ketika saya bekerja dengan Heavenly Sword Mountain, Flaming Sun Island belum didirikan. Setelah Flaming Sun Island didirikan, saya takut menyeret Anda ke bawah dengan memiliki hubungan dekat dengan Flaming Sun Island, identitas akan diekspos ke tokoh-tokoh utama di dunia tengah. Tata menghela napas. Hari-hari kita saat ini tidak terlalu baik. Setelah 3000 tahun, ras iblis bertanduk dan ras bayangan gelap lemah di alam Nether. Perlombaan mata hantu mengendalikan Laut Yin Nether yang mendalam dan neraka 9 jiwa, 2 tempat di benua Nether yang menghasilkan semua jenis harta karun. Ras iblis bertanduk dan ras bayangan gelap tidak bisa menggunakan material roh berharga Nether Realm untuk menukar sumber daya perang dalam jumlah besar. Di sisi lain, Blue Flame Manor yang tidak pernah mereka anggap serius telah tumbuh lebih kuat dan mengambil alih wilayah di dekat benua Nether.
Jika mereka ingin mengambil sumber daya dari Spirit Realm, mereka harus melawan Blue Flame Manor. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh bahan kultivasi dan membantu klan mereka tumbuh lebih kuat. Di masa lalu, benua Nether dan sekitarnya adalah milik Skylander Palace. Dalam beberapa tahun terakhir, Skylander Palace dan Six Ways Alliance telah bertarung. Mereka mengambil banyak manfaat dari tempat lain, tetapi di dekat benua Nether, mereka telah menderita kerugian besar, lanjut Tate menjelaskan. Blue Flame Manor sangat kuat. Dengan bantuan Six Ways Alliance, mereka telah mengambil alih tempat ini. Salah satu alasan Istana Langit Mender mencabut larangan mereka terhadap kita adalah karena Yang Mulia, yang lain adalah karena Istana Langit Mender berharap kita dapat menduduki Blue Flame Manor dan menyebabkan masalah bagi mereka. Setidaknya, mereka ingin kita menjaganya. Blue Flame Manor dalam pengawasan, mencegah mereka bergerak bebas. Saat dia menjelaskan, Qinlai akhirnya mengerti bahwa kakeknya bukanlah satu-satunya alasan mengapa Istana Skylander telah mencabut batasan mereka. Istana Langit Mender mungkin telah menang di tempat lain dalam perangnya melawan aliansi 6 cara tetapi mereka telah dikalahkan di sekitar benua Nether karena Blue Flame Manor. Tanah yang awalnya milik Skylander Palace secara bertahap dikonsumsi oleh Blue Flame Manor. Didesak oleh kakeknya, Skylander Palace mencabut pembatasan mereka pada ras Nether Realm karena pertimbangan untuk gambaran yang lebih besar dan memungkinkan 3 ras terkuat dari Nether Realm untuk kembali ke benua Nether. Saat ketiga ras kembali ke benua Nether, mereka akan menyebarkan energi iblis bawah ke sekitarnya untuk memulihkan kejayaan mereka sebelumnya. Mereka ditakdirkan untuk memiliki konflik dengan Blue Flame Manor. Tujuan Skylander Palace adalah agar ras Nether Realm bertarung dengan Blue Flame Manor, menggunakan kekuatan Blue Flame Manor sehingga Blue Flame Manor tidak dapat memperkuat Six Ways Alliance. Jadi begitulah, Qinlai menunjukkan pemahamannya. Ayo pergi, kita akan bertemu dengan penguasa baru Dark Nether Rache, kata Tate. Spirit Hunting Beast terbang dari jauh dan mengambil klan Dark Shadow muda ini untuk terbang ke selatan. Qinlai tinggal bersama Tate, Luz, dan para ahli altar jiwa lainnya dari ras bayangan gelap. Mereka pergi ke arah barat, melewati pegunungan yang tinggi. Mereka mengendarai kereta perang kristal, yang umum di alam roh. Melihat benua Nether dari atas, Qinlai melihat tanaman ganas yang tak terhitung jumlahnya tumbuh padat di tanah. Seluruh flora memiliki duri tajam yang bisa dengan mudah menembus daging. Energi iblis bawah tanah yang terkonsentrasi menutupi semua benua Nether dan membuat lingkungan di sini sangat mirip dengan alam Nether. Sepanjang jalan, dia melihat banyak klan Dark Shadow dan Hornet Demon. Mereka berjalan di antara rerun Mahadewa banyak kota. Kota-kota yang hancur mirip dengan istana obsidian. Ada patung-patung batu dari banyak dewa iblis di langit-langit, dan ada kuil-kuil yang runtuh, dan pilar-pilar yang telah runtuh. 3000 tahun yang lalu, benua Nether memiliki ratusan kota, dan jutaan klan dari 3 ras tinggal di dalamnya. Setelah Istana Langit Mender menyerang, banyak kota menjadi titik fokus pertempuran, dan akhirnya hancur, kuil-kuil hancur berkeping-keping. Kami memperbaiki sejumlah kecil kota setelah kami kembali untuk tinggal di klan kami. Ekspresi Tate tenang. Kita kemungkinan besar harus menunggu garis keturunan kerajaan dari ras Nether gelap tumbuh untuk memulihkan kejayaan 3000 tahun yang lalu. Kita harus menunggu garis keturunan mereka meningkat peringkatnya ke tingkat Dewa Iblis. Kemudian, benua Nether sekali lagi akan memiliki harapan untuk memiliki posisi terhormat di dunia tengah. Setiap Demon God of Nether Realm adalah hasil dari transformasi anggota Dark Nether Rache. Demon God, setara dengan ahli di Genesis Realm. Luz menarik napas dalam-dalam. Kami pernah memiliki 5 dewa iblis. Sayang, kelima dewa iblis telah mati. Jika tidak, kami tidak akan pernah jatuh ke kondisi kami saat ini. Luz, kami telah mengumpulkan beberapa pecahan jiwa para dewa iblis untuk mencoba menghidupkannya kembali, tiba-tiba Tate berkata. Ketika kata-kata itu diucapkan, banyak klan Dark Shadow bergetar. Jangan terlalu senang, sementara dewa iblis bisa dihidupkan kembali, itu terlalu sulit. Tate menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, sementara kita mengerjakannya, keuntungan kita sangat kecil. Mengumpulkan pecahan jiwa yang tersebar dari para dewa iblis terbukti jauh lebih sulit dari yang kita duga. Setelah dia mengatakan ini, Tate melihat kelima gunung di depan dan berkata, kami telah tiba. 5 puncak gunung yang luas muncul di depan mata Qinlai. Mereka sangat mirip dengan Demon God Mountain Range yang pernah dilihat Qinlai di Nether Realm. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 5 puncak gunung di sini bahkan lebih luas dan lebih tinggi daripada yang dia lihat di sana. Menurut apa yang dia ketahui, ada banyak Demon God Mountain Ranges serupa di tanah klan dari 3 ras besar Nether Realm. Avatar dari 5 dewa iblis berada di dalam setiap pegunungan dewa iblis.
Dia telah melihat avatar Dewa Iblis terbangun di pegunungan ras iblis bertanduk. God Rache bahkan menerima warisan dari salah satu Demon Gods. Dan kemudian, bertahun-tahun kemudian, dia melihat pegunungan serupa lagi di tengah benua Nether. Dia secara alami mengingat kembali ketika dia, Mang Wang, dan Song Tingyu menjelajahi pegunungan Demon God dari ras iblis bertanduk. 5 gunung di sini, apakah mereka memiliki avatar Dewa Iblis di dalamnya? Qin Lai tiba-tiba berkata. Kami mencoba menyusun ulang tubuh utama para Dewa Iblis. Ekspresi Tate serius. Qin Lai tercengang. Dewa Iblis, bisakah mereka benar-benar dihidupkan kembali? Tae mengangguk dengan serius. 5 Dewa Iblis belum benar-benar mati. Jika jiwa mereka yang hancur dikumpulkan kembali, mereka akan memulihkan jiwa dan kecerdasan mereka. Dengan jiwa mereka, dengan esensi darah kehidupan mereka, mereka dapat menumbuhkan kembali daging dan tulang mereka, mereka dapat hidup kembali. Esensi darah kehidupan dapat menumbuhkan kembali daging dan tulang, Qin Lai tercengang. Tate menatapnya dalam-dalam dan tersenyum kecil. Dia berkata, garis keturunan ras terkuat dan paling misterius biasanya memiliki kemampuan untuk membuat ulang tubuh seseorang menggunakan darah. Dewa Iblis mengandung darah paling mulia dari ras Nether gelap. Setiap tetes esensi darah kehidupan mereka, selama mereka disediakan dengan sejumlah besar energi daging dan memperbaikinya perlahan dengan jiwa mereka, dapat digunakan untuk membangun tubuh baru. Garis keturunan ras dewa mengalir di dalam darahmu. Kamu sudah memiliki kemampuan pemulihan yang ditingkatkan. Ketika garis keturunanmu mencapai tingkat tertentu, pemulihan akan menjadi penyembuhan diri sendiri, dan setelah itu akan menjadi kemampuan untuk dilahirkan kembali. Pemulihan hanya akan membuat Anda pulih dari cedera lebih cepat, memulihkan energi Anda dengan cepat, dan membuat luka Anda sembuh lebih cepat. Penyembuhan diri akan membuat jari tangan, telinga, dan jari kaki Anda tumbuh kembali setelah dipotong. Kebangkitan adalah menggunakan esensi darah kehidupan untuk membuat kembali tubuh fisik setelah tubuh aslinya dihancurkan. Menunjuk ke 5 gunung, Tate melanjutkan, avatar di dalam pegunungan Dewa Iblis dari 3 ras kita, adalah tubuh yang disempurnakan dari esensi darah kehidupan Dewa Iblis. 5 Dewa Iblis dapat merebut kembali kekuatan hidup mereka dan memulihkan kekuatan pertempuran mereka. Untuk 5 Dewa Iblis kita, membuat kembali tubuh fisik tidak terlalu sulit. Yang sulit, adalah mengumpulkan jiwa-jiwa yang hancur secara perlahan yang tersebar di mana-mana. Dewa Iblis hanya akan bangun ketika jiwa mereka telah pulih sepenuhnya. Mereka kemudian akan memasuki avatar mereka. Melalui teknik rahasia, mereka dapat mengubah avatar mereka menjadi tubuh utama mereka. Luz tersenyum tipis dan berkata dengan santai, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Dengan garis keturunan ras dewa terkuatmu, ketika garis keturunanmu mencapai peringkat 9, kamu juga akan memiliki kemampuan kelahiran kembali. Kelahiran kembali, setelah tubuh fisik Anda dihancurkan, dengan esensi darah kehidupan Anda sebagai inti, dengan energi daging sebagai kekuatan, Anda dapat membuat kembali tubuh fisik Anda, pikir Qin Lai, matanya berkedip dengan listrik. Dia tanpa sadar mengeluarkan flash feeling tombstone. Menempatkan tangannya di batu nisan yang disebut tanah kekacauan, batu nisan penyegel iblis, dia memikirkan kembali saat 8 mayat dewa akan memakan daging dan darah untuk menyimpan energi daging dan darah setelah pertempuran, dia menyadari. 6 tubuh roh besar di makam dewa telah diserap dan disempurnakan oleh batu nisan pengisi daging. Setelah itu, 6 tetes darah paling murni dari 6 tubuh roh bergabung dengan mata air jiwa murni setelah dikeluarkan dari flash feeling tombstone. Menambahkan jiwa dan darahnya, orb penekan jiwa telah memurnikannya menjadi roh kekosongan dan kekacauan. Dia selalu bisa mendapatkan energi darah dalam jumlah besar melalui flash feeling tombstone dan mengolah blood spirit art. Energi fisik di dalam flash feeling tombstone dapat dengan cepat mengisi kembali energi saya selama pertempuran dan membantu memulihkan garis keturunan saya. Di masa depan, saya dapat menggunakan energi daging dan darah yang besar di flash feeling tombstone untuk membangun kembali tubuh saya. Dia tampak bingung. Qin Lai, keluarga Ling tinggal di pegunungan sekarang, kata Tate. Qin Lai menarik napas dalam-dalam dan perlahan menenangkan pikirannya. Ekspresinya juga tenang. Kelompok itu menuju ke pegunungan. Tuan Tata. Salam untuk Tuan Tate. Kadang-kadang, klan iblis bertanduk akan berjalan keluar dari lembah gunung dan memberi hormat pada Tate. Komandan Kepala, Komandan Luz. Tiba-tiba, suara tajam datang dari lembah gunung lain. Sekelompok klan Dark Shadow berkultivasi di salah satu lembah gunung. Salah satu dari mereka melihat Luz dan segera melambaikan tangan dengan penuh semangat. Komandan Kepala telah kembali. Banyak klan Dark Shadow mulai berteriak dan banyak yang berlari mendekat. Salam untuk Kepala Komandan. Klan bayangan gelap berlutut di tanah ratusan meter jauhnya saat mereka memandang Luz dengan hormat.
Berdiri, Luz mengangkat tangan dan tersenyum kecil. Setelah 3000 tahun, kami akhirnya kembali dari Boluo Realm, kembali ke benua Nether tempat kami berkembang pesat. Klan Dark Shadow berteriak, mengangkat tangan mereka. Qinlai. Teriakan anggota klan iblis bertanduk datang dari kejauhan. Itu adalah Kuluo. Kemudian, Kuluo, Kulu, Duo Luo dan banyak klan iblis bertanduk lainnya yang dikirim Qinlai ke benua Nether muncul. Orang-orang itu memiliki senyum kejutan dan kegembiraan. Mendengar berita itu, anggota keluarga Ling yang lebih dalam di pegunungan datang. Ling Feng, Ling Xuanxuan, Ling Chengxi, dan orang lain yang akrab dengan Qinlai muncul secara diam-diam. Orang-orang itu tidak bisa mempercayai mata mereka ketika mereka melihat Qinlai. Qinlai terus menarik napas dalam-dalam untuk menjaga ketenangannya. Dia berteriak ke arah mereka, lama tidak bertemu. Dia memperhatikan bahwa selain anggota keluarga Ling yang lebih tua, para pemuda dan anak-anak lainnya juga memiliki rambut dan mata ungu. Setelah keluarga Ling datang ke benua Nether, garis keturunan mereka jelas terbangun. Rambut pendek seperti jarum Ling Feng berwarna ungu tua. Dia memandang Qinlai dari kejauhan, tangannya mengepal, bahunya sedikit gemetar saat matanya menyala. Ling Xuanxuan menggigit bibir bawahnya, air mata muncul di mata ungunya. Tiba-tiba, penduduk benua Nether menghentikan teriakan mereka. Pergi lihat mereka dulu, kata Tate pada Qinlai. Dia berkata, Nona Ling terluka, dia sedang memulihkan diri di Istana Dewa, dia tidak dapat bergerak. Saya pikir dia berharap untuk melihat Anda segera. Aku akan ikut denganmu, kata Lapu. Qinlai mengangguk dan tidak berbicara. Dia dan Lapu pergi menuju pegunungan tempat keluarga Ling tinggal. Sepanjang jalan, banyak orang dari klan Hornet Demon dan Dark Shadow berbisik dan bergosip, tidak yakin dengan identitas mereka. Dia adalah cucu yang mulia. Ekspresi Tate menjadi gelap. Dia membawa kita dari alam Nether ke benua Scarlet Tide dan kemudian ke benua Nether. Jika bukan karena dia, kita tidak akan memiliki hari ini. Kuluo menjelaskan kepada klan iblis bertanduk lainnya dari suku yang berbeda. Orang-orang itu segera menjadi hormat. Dia pergi ke Boluo Realm dan membawa kami kembali ke Spirit Realm. Tanpa dia, cabang Dark Shadow Rache kami akan dimusnahkan di Boluo Realm, Eddie menjelaskan kepada klan Dark Shadow di sampingnya. Klan bayangan gelap bergetar, mata mereka yang menatap Qinlai segera dipenuhi dengan rasa hormat yang dalam. Oleh karena itu, di bawah tatapan kaget dari ras iblis bertanduk dan ras bayangan gelap, Qinlai datang ke gunung tempat keluarga Ling tinggal. Sebuah kota kecil dibangun di pegunungan. Itu tampak hampir persis seperti kota Ling di masa lalu. Ketika Qinlai tiba, dia menemukan Ling Feng dan semua anggota keluarga Ling lainnya menunggu di gerbang untuk menyambutnya. Ling Chengxi menatapnya dan menunjukkan ekspresi emosional. Dia berkata dengan lembut, Qinlai, kamu akhirnya pulang. Dalam hati mereka, Qinlai akan selamanya menjadi bagian dari kota Ling mereka. Melihat orang-orang yang akrab, di kota Ling yang identik, keluarga Qin merasa sedikit kewalahan. Ya, aku pulang. Kemudian tatapannya bergerak melewati kelompok itu dan mendarat di menara tempat Ling Yuxi seharusnya berada. Nona tidak ada di menara leluhur. Ling Feng menunjuk ke arah lain. Dia berkata dengan ekspresi rumit, Nona telah tinggal di sana selama ini. Qinlai menoleh, dan gemetar. Ling Feng menunjuk ke rumah batu kecil tempat dia tinggal sebelumnya di kota Ling. Saat ini, ada rumah batu yang identik di posisi itu, persis sama dengan yang ada di kota Ling. 7 atau 8 tahun telah berlalu sejak jalan mereka berpisah di Herb Mountain. Selama waktu ini, Qinlai bertarung di tanah kekacauan sementara Ling Yuxi bertarung demi ras dari benua Nether sebagai ratu dari ras Nether kegelapan. Hari ini, mereka akhirnya dipertemukan kembali. Sosok bangsawan dan anggun dengan rambut ungu yang mengalir sampai ke pinggang berdiri di pintu masuk rumah batu kecil yang tampak persis sama dengan yang ada di kota Ling. Ling Yuxi telah melepaskan ketidakdewasaannya sepenuhnya setelah bertahun-tahun. Pupil ungunya yang seperti kristal penuh kedalaman. Dia memiliki kulit seputih krim, rambut ungu dan pupil ungu. Dia sangat menawan dengan cara ini. Ketika dia berdiri di depan pintu, dia menarik perhatian semua orang seperti medan magnet ungu atau jurang maut. Siapapun yang mendekat dan menatap matanya akan menemukan jiwa mereka terpengaruh olehnya. Mereka secara tidak sadar akan membenamkan diri dalam atmosfer misterius yang dia ciptakan. Kamu kembali. Dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum kecil. Seperti bertahun-tahun yang lalu, dia memanggilnya dengan suara lembut dan tatapan penuh kasih. Saya kembali. Qinlai juga tersenyum. Setiap anggota keluarga Ling hanya memperhatikan mereka dengan senyum di wajah mereka. Bahkan Lapu terdiam meski ingin membicarakan luka Ling Yuxi. Qinlai berjalan menuju Ling Yuxi,
memegang tangannya dan memasuki rumah batu kecil di depan mata semua orang. Ekspresi Qin Lai berubah serius setelah dia menutup pintu. Dia bertanya, bagaimana kamu terluka? Tangan Ling Yuxi sedingin es. Dia merasa seperti sedang memegang balok es yang membeku dan bukan tangan. Faktanya, cuaca sangat dingin sehingga dia merasa seperti sedang berkultivasi di atas tambang kristal es surgawi. Dia mengirim gumpalan kesadaran jiwa ke lengan Ling Yuxi dari telapak tangannya dan memeriksanya dengan hati-hati. Dia segera menemukan bahwa pembuluh darahnya terhalang oleh jejak energi dingin. Dia juga memperhatikan bahwa energi dingin ini juga mengandung kekuatan aneh yang mampu mematikan jiwa. Tidak lama setelah dia mulai memeriksa tubuhnya, kesadaran jiwanya telah padam, pikirannya menjadi kabur. Dia tidak punya pilihan selain menarik kesadarannya dan bertanya dengan hati yang lebih berat, apa yang terjadi di alam roh. Para pembudidaya Blue Flame Manor mengolah kekuatan api, jadi mereka tidak bisa menjadi orang yang meninggalkan kekuatan dingin seperti itu di tubuh Ling Yuxi. Penemuan itu membuatnya bingung. Beberapa hari yang lalu, kami mendapat pukulan pedih oleh ahli altar jiwa 5 tingkat dari Blue Flame Manor. Saya tidak punya pilihan selain mengeksekusi seni rahasia dari kitab suci 9 neraka dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan saya untuk menyerang jiwa sejatinya. Kami berhasil memberikan pukulan berat pada jiwa sejatinya, tapi akibatnya, aku menderita serangan balasan dari garis keturunanku. Itulah mengapa aku terluka seperti ini. Ling Yuxi menjelaskan sembarangan sebelum tersenyum padanya. Saya mendengar dari Tate bahwa Anda telah mencapai banyak hal di tanah kekacauan. Misalnya, Flaming Sun Island yang Anda buat telah menjadi salah satu kekuatan peringkat silver dari Land of Chaos dan tumbuh lebih kuat setiap hari. Anda sama luar biasa seperti saat itu. Seberat apapun masalahnya, kamu akan selalu menemukan solusinya. Dia berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan ejekan. Namun, saya jauh lebih rendah dibandingkan. Meskipun benua Nether tidak di bawah segel lagi, dan kami dapat melakukan perjalanan bolak-balik dari Nether Realm sekarang, saya tidak dapat membujuk Ghost Airache untuk bertarung dengan kami. Banyak sumber daya Nether Realm berada di bawah kendali Ghost Airache. Karena mereka tetap tidak meyakinkan saya, kami tidak dapat menggunakan bahan roh yang berharga itu untuk ditukar dengan pil kultivasi dan artefak roh. Selain itu, tanah di luar benua Nether diperintah oleh Blue Flame Manor. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus bertarung melawan mereka untuk mendapatkan urat mineral dan gunung roh. Kami di pihak yang kalah setiap kali kami bertarung melawan Blue Flame Manor. Kami tidak pernah berhasil unggul. Dia menghela nafas lembut. Qin Lai menatapnya dalam-dalam sebelum bertanya, kamu berada di ranah apa sekarang? Dari segi kultivasi, saya saat ini berada di tahap tengah dari alam fragmentasi. Adapun garis keturunan saya di peringkat 6 sekarang. Ling Yuxi menjawab dengan lembut. Seluruh tubuh Qin Lai bergetar mendengar jawabannya. Dia menatap Ling Yuxi dengan tidak percaya untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya dia berkata, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang awalnya aku bayangkan. Meskipun bertarung di tanah kekacauan selama bertahun-tahun, dia baru saja berada di tahap awal dari alam fragmentasi. Bahkan garis keturunan Gatrace-nya masih di peringkat 5. Ling Yuxi jelas lebih kuat darinya, apakah itu kultivasi atau kekuatan garis keturunannya? Itu hanya karena kamu mengolah terlalu banyak hal. Anda mengolah seni roh darah, seni beku, warisan Kaisar Guntur, dan bahkan catatan magnetisme geosentris. Tentu saja kecepatan terobosan Anda diperlambat oleh semua sistem kultivasi yang berbeda ini. Karena itu, mereka meningkatkan kekuatan bertarungmu sebagai hasilnya, bukan? Ling Yuxi berkata dengan lembut sambil tersenyum, aku hanya berkultivasi adalah seni rahasia dalam kitab suci 9 neraka, jadi wajar saja jika aku meningkat lebih cepat darimu. Namun, aku mungkin bukan tandinganmu dalam pertarungan sungguhan. Qin Lai tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Praktisi bela diri yang mengolah beberapa teknik kultivasi mungkin berkembang lebih lambat, tetapi banyak metode dan teknik pertempuran tak terduga mereka juga berarti bahwa mereka jauh lebih mematikan daripada praktisi bela diri konvensional. Namun, Qin Lai sangat terkejut dengan kecepatan kultivasi Ling Yuxi. Aku tahu pencapaianmu di tanah kekacauan. Ling Yuxi tersenyum dan menambahkan, setiap kali Tate kembali dari tanah kekacauan, saya akan memanggilnya dan membuatnya menceritakan semua yang Anda lakukan di tanah kekacauan. Itulah satu-satunya cara saya bisa merasakan bahwa Anda dekat dengan saya, bahwa kita tidak terlalu jauh. Qin Lai tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memegang tangannya yang dingin dan kecil lebih erat. Saya sangat khawatir ketika Tate memberitahu saya bahwa Anda pergi ke makam para dewa. Saya tidak bisa benar-benar santai sampai Anda akhirnya kembali. Ketika Black Fudo Cult dan 3 keluarga besar menyerang Setting Sun Islands, mau tak mau aku khawatir jika kamu bisa menahan invasi mereka.
Ketika 8 pasukan peringkat perak yang hebat mencoba memaksa Terminator Sek untuk menyerahkanmu, yang aku inginkan hanyalah memimpin orang-orangku dan meluncurkan serangan terhadap tanah kekacauan. Ketika saya mendengar bahwa Anda dikirim ke Boluo Realm sesuai dengan rencana kakek Qin San, saya tidak khawatir jika Anda bisa terbiasa dengan lingkungan yang keras di tempat itu. Ling Yuxi berbicara tanpa henti seolah-olah dia telah kembali menjadi gadis cerewet di kota Ling. Dia menceritakan semua yang telah terjadi padanya di tanah kekacauan sambil memegang tangannya seolah-olah dia telah melihat semuanya dengan matanya sendiri. Pria yang menjadi pusat semua insiden ini, Qin Lai malah berubah menjadi pendengar yang pendiam. Ketika dia selesai menceritakan, Qin Lai menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, "Kamu tidak menyebutkan Song Tingyu." Ling Yuxi tersenyum tenang. "Aku tahu kasih sayangnya padamu sejak kembali ke benua Scarlet Tide. Hehe. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke hatimu jika aku berada di benua Scarlet Tide, tetapi aku berada di benua Nether pada saat itu, dan kami belum bertemu satu sama lain setidaknya selama 7 atau 8 tahun. Dia tidak akan menjadi Song Tingyu yang kukenal jika dia gagal memasuki hatimu meskipun ada begitu banyak kesempatan." Qin Lai buru-buru menjelaskan, dia terkena racun Fudo ketika kami memasuki makam para dewa bersama-sama. Pada saat itu, dia tidak memiliki lebih dari beberapa hari untuk hidup. Kupikir kita tidak akan bisa keluar dari makam dewa hidup-hidup, jadi aku. Ling Yuxi menekan 2 jari di bibirnya dengan lembut dengan tangannya yang lain dan berkata, "Saya tahu bahwa Flaming Sun Island tidak akan sebesar atau sesejahtera itu tanpa bantuan Nona Song atau Nona Tang. Juga, saya tahu Anda adalah orang yang sangat malas, dan bahwa Anda membutuhkan seseorang untuk menertibkan di sekitar Anda. Saya tidak berpikiran sempit seperti yang Anda pikirkan." Qin Lai menghela nafas lega. Kemudian, Ling Yuxi mengubah nada suaranya dan tertawa pelan, menambahkan, "Karena itu, saya akan menuju ke Pulau Flaming Sun dan mengobrol dengan mereka di masa depan." Qin Lai menjadi cemas lagi. "Lagi pula, penting untuk membangun hierarki," kata Ling Yuxi acuh tak acuh. Di dalam rumah batu kecil, keduanya saling curhat dengan suara lembut dan pelukan erat seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. Mereka saling menceritakan pikiran mereka ketika mereka bertarung dalam pertempuran hidup dan mati selama 7 hingga 8 tahun terakhir, situasi di benua Nether, dan konflik berantakan di tanah kekacauan. Ling Yuxi mengetahui bahwa tanah kekacauan telah mendapatkan kembali kedamaiannya dan tidak akan terlibat dalam perang untuk waktu yang singkat. Dia juga tahu bahwa Boluo Realm saat ini terlibat dalam kekacauan dan perang. Dia juga mengetahui bahwa Qin Lai telah memperoleh sejumlah besar sumber daya dari Boluo Realm dan mengubah Flaming Sun Island menjadi kekuatan terkaya di seluruh Land of Chaos. Di pihak Qin Lai, dia mengetahui kesulitan Ling Yuxi, dan bahwa kesuksesannya persis seperti yang mereka butuhkan. "Kita seharusnya sudah saling melengkapi sejak beberapa waktu lalu," kata Qin Lai. "Aku tidak ingin mengandalkanmu untuk semuanya," kata Ling Yuxi lembut. "Ketika keluarga Qin kembali ke dunia tengah di masa depan, saya akan membutuhkan bantuan Anda dan dukungan dari seluruh alam Nether. Oleh karena itu, saya memiliki tanggung jawab untuk memperkuat Anda secepat mungkin dan memberi Anda sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya." Di sebelah utara benua Nether, ada sebuah kota raksasa yang dikenal sebagai Flame Emperor City. Itu adalah ibu kota Blue Flame Manor. Pusat kota Kaisar Api dipenuhi dengan istana megah yang dibangun terutama menggunakan kristal api surgawi. Pada saat ini, 2 pria parubaya yang tinggi dan berotot sedang menunggu dengan hormat di depan cermin berbentuk belah ketupat setinggi 1,2 meter. Tidak butuh waktu lama sebelum gumpalan api tiba-tiba muncul dari dalam cermin. Riak spasial yang kuat secara bertahap muncul dari api. Suara mendesing. Sosok mengesankan yang benar-benar tertutup api tiba-tiba keluar dari cermin dan berdiri diam di depan keduanya. "Bertemu dengan baik, Tuan Bangsawan," teriak keduanya serempak. Pria bernama Kai Ken memandang mereka sebelum menarik api yang tampak seperti ular roh ke dalam tubuhnya. Dia berkata, "Apakah kamu telah menaklukkan benua Nether?" Menundukkan kepala, salah satu dari keduanya berkata, "Kami telah mengecewakanmu. Hanya Dark Shadow Rache dan Hornet Demon Rache yang menghalangi jalanmu, jadi mengapa kamu tidak menaklukkan tempat ini dengan level kekuatanmu?" Kai Ken mengerutkan kening. Dia tahu betul seberapa kuat kedua bawahannya. Salah satunya memiliki altar jiwa 4 tingkat, dan yang lainnya memiliki altar jiwa 5 tingkat. Dia telah bertarung dengan mereka selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah mengecewakannya. Perlombaan mata hantu dari benua Nether belum muncul, jadi secara logis, perlombaan bayangan gelap dan perlombaan bayangan bertanduk seharusnya tidak menjadi lawan mereka. Kai Ken tidak tahu bagian mana dari benua Nether yang memiliki ancaman lebih besar. Ada seorang wanita bernama Ling Yuxi dari Dark Nether Rache yang garis keturunannya telah mencapai peringkat 6.
Jiwanya penuh dengan misteri, dan dia mampu menciptakan jurang jiwa yang sangat mirip dengan 9 jiwa neraka, Netherrealm dengan mengeksekusi seni rahasia kitab suci jahat 9 neraka dengan garis keturunannya. Altar jiwa 5 tingkat Guan Zhou berkata dengan ekspresi berat. Aku seharusnya bisa melukai Gordon dari ras iblis bertanduk saat aku melepaskan altar jiwaku selama pertempuran sebelumnya, tapi seni rahasianya membuatku kehilangan kendali atas altar jiwaku secara tiba-tiba. Sebagai gantinya, saya hampir mendapat pukulan serius oleh Gordon. The Dark Nether Rache benar-benar ras kerajaan Netherrealm. Garis keturunan mereka sangat menakutkan, dan mereka memiliki kekuatan misterius yang dapat memelintir jiwa. Ahli altar jiwa 4 tingkat Wantong mengungkapkan ekspresi ketakutan yang tersisa. Seolah-olah dia juga tertangkap basah seperti ini di masa lalu. Mata Kaiken gelap. Dia berkata setelah beberapa saat hening, garis keturunan Dark Nether Rache menakutkan baiklah. Jika garis keturunan wanita itu mencapai peringkat 10 di masa depan, dia akan menjadi dewa iblis dari alam Nether yang baru. Setiap Demon God of Netherrealm memiliki kekuatan tempur dari ahli Genesis Realm. Kembali ketika Netherrealm berada di puncaknya, 5 dewa setan adalah teror yang bahkan pasukan peringkat emas tingkat atas di dunia tengah tidak berani memprovokasi. Skylander Palace harus membayar harga yang mengerikan dan mengerikan untuk akhirnya mengalahkan 5 dewa iblis. Mereka tidak memulihkan kekuatan mereka meskipun 1000 tahun telah berlalu. Faktanya, alasan Six Ways Alliance memiliki sedikit peluang untuk melawan selama bertahun-tahun adalah karena mereka terluka terlalu dalam oleh 5 dewa iblis dari alam Nether. Guan Zhou dan Wang Tong tampak semakin heran. Kita tidak bisa membiarkan ras Nether gelap tumbuh lebih kuat. Kaiken merenung sejenak sebelum berkata, setiap klan Dark Nether akan mengalami evolusi ketika garis keturunan mereka mencapai peringkat 10. Jika aku tidak salah garis keturunan wanita itu sepertinya menjadi bumerang baginya. Dia juga menderita luka serius, kata Guan Zhou tiba-tiba. Kaiken mengangguk. Saat ini garis keturunannya hanya di peringkat 6. Dia harus membayar harga jika dia ingin secara paksa mengaktifkan seni rahasia 9 neraka jahat dengan garis keturunannya. Karena kamu kembali dari Vermilion Bird Realm, kami seharusnya dapat mengambil alih benua Nether dengan mudah dengan bantuanmu, Tuan Bangsawan, kata Wang Tong. Saya harus mengunjungi Six Ways Alliance terlebih dahulu. Begitu aku kembali, aku akan menghadapi musuh kita di Netherrealm. Kaiken merenung sejenak sebelum menambahkan, bersiaplah dan tunggu aku kembali. Wan Tong mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Guan Zhou mengajukan pertanyaan lain, Tuan Manor, mengapa Anda terburu-buru untuk mengunjungi Six Ways Alliance? Ekspresi Kaiken tiba-tiba menjadi berat. Aliansi 6 cara, Aula Berbintang, dan Surga ke-9 telah mendeteksi apa yang tampak seperti jejak ras dewa di ruang yang tidak diketahui di tepi alam di bawah kendali mereka. Guan Zhou dan Wan Tong tampak terkejut. Ras dewa. Baik Guan Zhou dan Wan Tong tidak terbiasa dengan ras terkenal yang telah pergi dari alam roh selama hampir 20.000 tahun. Karena itu, mereka tampak agak tidak peduli dengan berita itu. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya ras itu. Kaiken menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, selama 20.000 tahun terakhir, pasukan peringkat emas tingkat atas dari umat manusia tidak berani mengendur bahkan untuk sesaat karena keberadaan mereka. Pakar mereka tidak pernah berhenti berpatroli di ruang tempat ras dewa menghilang karena mereka takut mereka akan kembali tanpa peringatan. Bukankah kita mengusir mereka pada akhirnya? Guan Zhou bertanya. Kita, Kaiken tampak kesakitan. Saat itu, setelah umat manusia menyatukan 100 ras dan banyak ahli dari alam lain, kami harus membayar harga yang mengerikan sebelum kami dapat memaksa ras dewa menjauh dari alam roh. Akibatnya, ras manusia kehilangan hampir 80% ahli terhebatnya, dan ras kuno juga mengalami kerugian serupa. Kita mungkin telah memenangkan perang itu, tetapi itu adalah kemenangan yang luar biasa. Faktanya, tidak ada yang tahu siapa yang mungkin memenangkan perang itu jika ras dewa memutuskan untuk melawan kita sampai mati sebagai gantinya. Apakah mereka benar-benar menakutkan? Wan Tong menjadi pucat. Saat ini, jejak ras dewa telah menyebabkan setiap pasukan peringkat emas di dunia tengah menjadi gugup. Kaiken berhenti sejenak sebelum berkata, semakin tua sebuah keluarga dan kekuatan, semakin takut mereka terhadap ras dewa. Bahkan keluarga Ji telah mulai menarik pasukan mereka dan memerintahkan penghentian sementara semua invasi dunia lain untuk saat ini. Tapi keluarga Ji adalah keluarga manusia purba yang telah ada sejak zaman kuno. Guan Zhou berseru. Itulah mengapa saya harus menuju ke Six Ways Alliance dan melihatnya sendiri. Hanya dengan begitu saya dapat kembali ke Netherrealm untuk menghadapi musuh kita yang lain, kata Kaiken. Darah halus Silver Streak Heavenly Snake mengandung kekuatan aneh yang dapat menyublimkan garis keturunan seseorang. Namun,
Efek obatnya yang luar biasa juga menyebabkan rasa sakit yang hebat selama proses penyerapan. Lapu memandang Qinlai dan Ling Yuxi dengan serius di dalam rumah batu. Aku telah melakukan yang terbaik untuk melemahkan efek obat yang tidak stabil dari darah halus Silver Streak Heavenly Snake dengan beberapa obat lain, tapi aku masih tidak yakin apakah kalian berdua mampu menahan rasa sakit. Bagaimanapun, dua darah murni ini berasal dari ular surgawi bergaris perak peringkat 9, tetapi garis keturunan Anda hanya di peringkat 5 dan peringkat 6. Aku membutuhkan darah yang dimurnikan ini untuk pulih dari luka-lukaku. Ling Yuxi mengambil botol giok dengan tegas. Sementara itu Qinlai menyeringai dan berkata, saya telah berjuang melawan rasa sakit sejak saya sadar. Saya menolak untuk percaya bahwa setetes darah murni Nifit dapat mengalahkan saya. Kalau begitu, semoga kalian berdua beruntung dalam menyerap dua tetesan darah ini, kata Lapu. Qinlai dan Ling Yuxi bertukar senyum satu sama lain sebelum mereka membuka botol pada saat yang sama dan memegang darah halus peringkat 9 Silver Streak Heavenly Snake di telapak tangan mereka. Kedua tetesan darah itu seperti asam kuat yang mendesis dengan asap tebal begitu mendarat di telapak tangan mereka. Dua lubang berdarah muncul di telapak tangan mereka hampir seketika. Kemudian, darah Nifit diserap ke dalam garis keturunan mereka. Pada saat berikutnya, jeritan tak terkendali meledak dari tenggorokan keduanya di dalam rumah batu kecil ini. Di luar kota Ling, Luz, Tate, dan prajurit iblis bertanduk dengan 9 tanduk melengkung, Gordon, tiba-tiba muncul. Mereka semua menatap sekelompok orang dengan ekspresi serius di wajah mereka. Itu adalah sekelompok klan mata hantu. Pemimpin kelompok itu memiliki 9 mata, dan mata ke-9-nya ada di atas kepalanya. Itu berkilauan dengan cahaya hijau yang dingin. Apa yang kamu lakukan di sini, Gray? Petik 2. Elit iblis bertanduk, Gordon, bahkan lebih besar dari Tate. Dia memiliki 9 tanduk, jadi dia sekuat ahli Void Realm manusia. Dia berdiri bersama dengan Luz saat mereka menghentikan sekelompok klan mata hantu di pintu masuk kota-kota Ling. Tidak bisakah aku datang ke sini untuk melihat seorang teman lama, Gray dari Ghost Eye Rache memandang Luz. Saya sangat terkejut mendengar bahwa Anda telah kembali dari Boluo Realm. Itu sebabnya saya sengaja datang untuk melihat Anda. Kalau begitu, terima kasih, kata Luz sembarangan. Lapu. Gray tiba-tiba mengeluarkan raungan marah ke arah kota Ling. Sudah 3000 tahun. Di mana kau bersembunyi selama ini? Kenapa kamu belum kembali sampai sekarang? Kakak laki-laki, ekspresi Lapu berubah. Dia akan mengamati Qinlai dan Ling Yuxi dengan hati-hati, tapi teriakan marah Gray membuatnya tersentak kaget. Ratu menyerap darah murni dari darah halus ular surgawi peringkat 9 Silver Streak. Jangan berisik, kata Gordon dengan marah. Dia adalah ratumu, tapi bukan milik kita. Gray mendengus. Klan Dark Nether sejati memiliki rambut ungu, mata ungu, dan darah ungu sejak mereka dikandung. Jelas bahwa anggota keluarga Ling ini adalah manusia yang telah mencuri garis keturunan Dark Nether Rache. Mereka adalah jenis orang yang sama dengan manusia di pasukan peringkat emas teratas dunia tengah. Apakah kamu mengerti mereka adalah manusia, bukan klan Dark Nether? Apakah Anda semua menjadi buta atau semacamnya? Para ahli terhebat dari ras bayangan gelap, ras iblis bertanduk, dan ras mata hantu berdebat sengit satu sama lain di pintu masuk kota Ling Town tentang masalah garis keturunan keluarga Ling. Gray tidak mengakui anggota keluarga Ling apa adanya. Itulah mengapa dia tidak mendukung pertempuran mereka melawan Blue Flame Manor sejak awal dan bahkan melarang anggota klannya memasuki Nether Realm. Lihat mereka. Gray dari Ghost Eye Rache menunjuk ke Ling Chengzi, Ling Kangan dan beberapa anggota keluarga Ling lainnya. Mereka semua memiliki rambut dan mata hitam. Bagian mana dari mereka yang terlihat seperti klan Dark Nether? Generasi yang lebih tua dari keluarga Ling belum membangunkan garis keturunan mereka, jadi mereka memang terlihat seperti manusia dan tidak bisa menyerap atau memperbaiki energi iblis bawah dengan mudah. Hanya para pemuda keluarga Ling yang secara bertahap membangkitkan garis keturunan mereka dan mendapatkan karakteristik unik dari ras Nether gelap seperti rambut ungu, mata, dan darah. Para pemuda ini dapat menyerap energi iblis bawah, mengolah seni rahasia di dalam kitab suci 9 neraka dan meningkatkan wilayah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Kau tahu bahwa kebangkitan garis keturunan dari klan Dark Nether biasanya terjadi saat mereka masih muda. Setelah mereka bertambah tua, kemungkinan garis keturunan mereka akan terbangun sangat berkurang. Gordon menunjuk Ling Xuanxuan, Ling Feng dan anak-anak muda lainnya dengan mata terbelalak. Mereka semua telah membangunkan garis keturunan di dalam tubuh mereka. Selama mereka terus tumbuh lebih kuat, salah satu dari mereka pada akhirnya akan menjadi dewa iblis baru.
Teruslah bermimpi. Gray mendengus dingin. Apakah kamu tahu berapa banyak bahaya mengerikan yang harus dilalui oleh seorang praktisi bela diri untuk mengembangkan garis keturunan mereka ke peringkat 10, bahkan klan Dark Nether murni hanya memiliki 1 dari 10.000 kesempatan untuk mencapai garis keturunan peringkat 10. Bagaimana mungkin orang-orang dengan darah manusia ini dapat menaikkan garis keturunan mereka ke peringkat 10? Berhenti berteriak, Gray. Luz dari Dark Shadow Rache mengerutkan kening dalam-dalam. Cucu yang mulia juga menyerap darah halus ular surgawi tingkat 9 perak. Cucu yang mulia Gray tampak heran. Dia menatap mereka dengan aneh sebelum dia mencibir. Apakah kamu yakin kamu tidak melakukan kesalahan di suatu tempat? Apa maksudmu? Tanya Luz. Kamu sudah terlalu lama tinggal di Bolwori Realm, jadi kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi di luar. Hanya 300 tahun yang lalu cucu yang mulia dibunuh oleh gadis dari surga ke-9 itu, Gray menjelaskan. Yang mulia adalah orang yang secara pribadi membawa pulang jenazah cucunya. Setelah itu, keluarga Qin membantai praktisi bela diri surga ke-9 secara massal dan memicu perang saudara yang mengejutkan di dunia tengah alam roh. Gray menatap mereka. Semua orang di dunia harus tahu tentang ini. Apakah kamu tidak mendengar? Dia masih hidup, kata Luz. Dia memang hidup, potong Gordon. Salah satu klan kami dapat kembali dari benua Scarlet Tide semua berkat dia. Luz dan Gordon adalah ahli top dari Dark Shadow Rache dan Hornet Demon Rache. Gray tahu mereka tidak akan bicara omong kosong. Melihat betapa seriusnya mereka, ekspresi Gray perlahan berubah serius. Apakah dia benar-benar cucu yang mulia? Tanpa keraguan, teriak Luz. Gray yang berteriak tiba-tiba terdiam dan merenung dalam diam. Sama seperti Luz dan Gordon, Gray sangat menghargai Qin San. Dia tahu bahwa seluruh alam Nether akan dimusnahkan jika Qin San tidak memohon belas kasihan atas nama mereka. Ras iblis bertanduk, ras bayangan gelap, dan ras mata hantu dari alam Nether pernah bersumpah untuk memperlakukan Qin San sebagai yang mulia. Gray juga tahu bahwa alasan Istana Langit Mender mencabut larangan dunia Nether dan mengizinkan penghuninya kembali ke benua Nether adalah berkat Qin San yang bekerja di belakang layar. Dia mungkin tidak mengakui keluarga Ling, tapi dia sangat berterima kasih kepada Qin San dan cucunya. Saya ingin melihat cucu yang mulia. Beberapa saat kemudian, Gray membuat permintaan tiba-tiba. Luz sedikit mengernyit. Dia menyerap darah halus Silver Streak Heavenly Snake sekarang. Tepat, saya ingin melihatnya dalam keadaannya saat ini. Gray mengungkapkan. Gordon, Tate, dan para ahli iblis bertanduk lainnya menoleh untuk melihat Luz. Luz merenung sejenak sebelum berkata, Ratu juga hadir. Anda harus berjanji untuk tidak meninggikan suara Anda dan mengganggu penyerapan darah halus dari Silver Streak Heavenly Snake. Gray berpikir sejenak sebelum mengangguk. Saya berjanji. Juga jangan berteriak pada Lapu, tambah Luz. Jadi dia ada di sini. Gray mendengus sebelum mengangguk lagi. Saya berjanji. Baru saat itulah Luz berkata kepada Ling Chengzi di pintu masuk. Jangan terlalu khawatir. Dia tidak akan membuat masalah dengan Gordon dan aku. Ling Chengzi menghela nafas lega dan memberi isyarat agar semua anggota keluarga Ling memberi jalan dan membiarkan Gray masuk. Namun, Gray meninggalkan sisa klan mata hantu di luar. Gordon, Luz, dan Gray adalah 3 praktisi bela diri terkuat dari ras iblis bertanduk, ras bayangan gelap, dan ras mata hantu saat ini. Mereka semua berjalan menuju rumah batu kecil Qin Lai dan Ling Yuxi setelah mendapat izin dari keluarga Ling. Mereka bisa mendengar jeritan kesakitan yang terputus-putus ketika mereka masih beberapa ratus meter dari mereka. Mereka semua tahu bahwa Qin Lai dan Ling Yuxi berada dalam tahap yang sulit sekarang. Di depan rumah batu, Lapu menggumamkan sesuatu dengan suara kecil sambil terlihat putus asa. Dia mendongak dengan senyum paksa hanya ketika Gray mendekat dan berkata, lama tidak bertemu, kakak. Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai kakakmu? Gray mendengus dingin. Sudah 3000 tahun. Saya tidak mendengar apa-apa dari Anda sama sekali. Aku kupikir kau sudah dibunuh oleh manusia sejak lama. Nada bicara Gray tiba-tiba berubah menjadi gelisah. Jangan lupa janjimu. Luz berseru dengan suara tertahan. Gray terus bernapas masuk dan keluar untuk mengendalikan emosinya. Butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya tenang. Saat itu, ayah terluka parah. Matanya mulai mengabaikannya tidak lama setelah dia kembali ke tanah leluhur, dan jiwanya menghilang pada akhirnya. Kesembilan mata Gray bersinar dengan cahaya rasa sakit. Dia tidak bisa berhenti membicarakanmu sebelum dia meninggal. Dia pikir kamu mati dalam perang itu. Aku, Lapu dipenuhi dengan rasa bersalah dan malu. Tidak seperti banyak klan mata hantu lain yang suka perang, dia selalu lebih tertarik pada fisik dan garis keturunan semua ras kuno yang kuat. Dia tidak menyukai pengejaran kekuasaan yang berpikiran tunggal.
Ayahnya menaruh harapan besar padanya. Dia berharap Grey dan dia bisa merevitalisasi Ghost Airache. Harapan seumur hidup ayahnya adalah agar Ghost Airache memimpin sisa ras kuat dari Nether Realm kembali ke Nether Continent. Dia ingin mereka memiliki wilayah yang luas untuk hidup di dunia utama raksasa yaitu Spirit Realm. Dia tahu betul bahwa dia akan dipengaruhi oleh ayahnya dan Grey untuk meninggalkan semua mimpi dan hobinya saat dia kembali ke Nether Realm. Dia akan dipaksa untuk mengejar kekuatan dengan pikiran tunggal. Itu bukanlah kehidupan yang ingin dia jalani. Dan itulah mengapa dia tidak pernah kembali. Saya minta maaf. Lapu terus menundukkan kepalanya. Grey menatapnya lama sebelum berkata, ayah sering mengatakan bahwa potensimu lebih baik dariku. Seandainya Anda benar-benar marah pada diri sendiri dalam 3000 tahun terakhir, Anda pasti sudah menumbuhkan mata ke-9 Anda. Bahkan kamu bisa mencapai puncak dari Ghost Airache dan menumbuhkan mata ke-10-mu. Kepala Lapu terkulai lebih rendah lagi. Kamu seharusnya menjadi harapan dari Ghost Airache. Untuk Anda, saya bahkan membuat keputusan untuk meninggalkan posisi saya sebagai kepala Ghost Airache dan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Saya berharap untuk mengubah Ghost Airache menjadi ras terkuat di Nether Realm sehingga kami dapat menikmati status tertinggi yang sama dengan Dark Netherrache. Grey menatap kecewa pada Lapu karena gagal memenuhi harapannya dengan mata terbelalak. Kamu terlalu mengecewakanku. Lapu tidak berani mengeluarkan suara. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mendengarkan omelan Grey tanpa membalas. Setelah Grey memarahi Lapu untuk waktu yang lama sampai mulutnya kering, kemarahannya berangsur-angsur mereda. Saat itulah Lapu melihat ke arah Grey, Gordon, dan Luz dan berkata, hal-hal yang saya teliti dapat menyublimkan setiap ras di Nether Realm. Jika saya memiliki cukup bahan dan darah murni dari ras kuno yang kuat, saya mungkin dapat membantu Anda menumbuhkan mata ke-10 Anda, atau Gordon menumbuhkan tanduk ke-10-nya, atau Luz untuk membuat tingkat ke-7, ke-8 atau bahkan ke-9 dari altar jiwanya. 3 praktisi bela diri terkuat di seluruh Nether Realm menatapnya dengan tak percaya. Apa yang baru saja kamu katakan, seru Grey kaget. Gordon juga mengatakan, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Selain ras Nether gelap, hampir tidak mungkin bagi ras manapun di alam Nether untuk meningkatkan garis keturunan mereka ke peringkat 10 dan naik ke puncak kekuatan kita. Ketidakpercayaan jelas terukir di wajah Luz. Seorang praktisi bela diri garis keturunan peringkat 10 hampir tidak pernah ada dalam ras iblis bertanduk, ras mata hantu, atau ras bayangan gelap. Itu karena garis keturunan kita saat ini rusak. Lapu tampak sangat serius. Saya telah meneliti garis keturunan 3 ras selama 3000 tahun terakhir, dan saya secara bertahap tiba pada pemikiran yang jelas melalui pemahaman saya tentang ras kuno yang kuat dan bahkan garis keturunan ras dewa. Saya yakin bahwa saya akan dapat memperbaiki kekurangan dalam garis keturunan kami dan memungkinkan ras setan bertanduk, ras mata hantu, dan ras bayangan gelap untuk mengembangkan darah mereka ke peringkat 10 seperti ras Nether gelap, selama saya tetap dalam melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Lapu sebenarnya terdengar penuh percaya diri ketika dia mengatakan ini. Namun, ketiganya masih tidak percaya padanya. Mereka semua berpikir bahwa dia melebih-lebihkan klaimnya. Darah halus yang diserap oleh Qin Lai dan Nona Ling telah disempurnakan oleh tanganku. Jika mereka berhasil menyerapnya ke dalam tubuh mereka, saya yakin mereka akan mendapatkan manfaat yang tidak terduga, kata Lapu. Tatapan ketiganya akhirnya menjadi terkonsentrasi pada Qin Lai dan Ling Yuxi setelah mereka mendengar ini. Mata mereka penuh dengan keraguan. Pada saat inilah mereka menyadari bahwa kabut tebal berwarna ungu mengalir keluar dari rambut panjang Ling Yuxi. Kabut itu sebenarnya mengandung aura misterius dari tanah terlarang Nether Realm, neraka 9 jiwa. Mereka samar-samar merasakan riak aneh medan magnet di garis keturunan Ling Yuxi. Di mata mereka, Ling Yuxi tampaknya telah berubah menjadi jurang hitam murni yang bisa menarik jiwa semua makhluk hidup ke dalam 9 jiwa neraka meskipun dia hanya duduk di sana tanpa menggerakkan otot. Jiwa mereka melayang seolah-olah mereka tertarik oleh Ling Yuxi. Seolah-olah jiwa mereka akan terbang keluar dari tubuh mereka tanpa terkendali. Seolah-olah Ling Yuxi menyembunyikan binatang pemakan jiwa paling menakutkan dari alam Nether di dalam tubuhnya. Bahkan jiwa mereka telah menjadi mangsa Ling Yuxi. Mereka merasa jiwa mereka akan dilahap kapan saja. Itu menyebabkan ketakutan muncul dari lubuk hati mereka. Garis keturunan Nona Ling tidak sama dengan garis keturunan bangsawan Dark Netherrache di masa lalu. Tidak hanya ada garis keturunannya yang samar-samar terhubung dengan 9 jiwa neraka, bahkan memiliki karakteristik yang sama. Ekspresi Lapu berangsur-angsur berubah serius. Alasan Dark Netherrache bisa menjadi ras kerajaan Nether Realm adalah karena seorang kepala Dark Netherrache pernah memiliki garis keturunan yang memiliki karakteristik yang sama dengan salah satu dari 2 tempat terlarang kami,
Profound Yin Nether Sea. Dia adalah jenius Dark Nether Rache pertama yang mengembangkan garis keturunannya ke peringkat 10, dan berkat dia semua klan Dark Nether setelah dia mampu mencapai garis keturunan peringkat 10 dan berevolusi menjadi Demon Gods. Dialah yang menyebabkan garis keturunan Dark Nether Rache berubah dan berevolusi. Begitulah cara Dark Nether Rache berubah dari ras kecil menjadi ras kerajaan Nether Realm. Namun, tidak ada klan Dark Nether setelah dia yang memiliki garis keturunan yang memiliki karakteristik serupa dengan dua tanah terlarang kami meskipun banyak dari mereka mencapai peringkat 10 dan berevolusi menjadi Dewa Iblis. Tapi menurut pengamatan saya, karakteristik garis keturunan Nona Ling persis sama dengan 9 jiwa neraka. Dia mungkin pembuat zaman berikutnya dari Dark Nether Rache. Lapu berkata dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya praktisi bela diri terkuat di Nether Realm Grey, Luz, dan Gordon pernah mendengar tentang ini. Mereka semua terkejut dengan wahyu itu. Kau yakin tidak salah? Grey dari Ghost Eye Rache menatap Ling Yuxi dengan sangat heran. Kalian semua telah pergi ke neraka 9 jiwa sebelumnya dan mengetahui aura di sana serta sifat-sifatnya. Ekspresi Lapu sangat dalam. Hati-hati rasakan aura dari garis keturunan Nona Ling. Anda akan tahu bahwa saya tidak salah. 3 ahli Nether Realm Gordon, Luz, dan Grey menutup mata mereka pada saat yang bersamaan. Mereka melepaskan persepsi jiwa mereka yang sangat besar, dan dengan hati-hati menyelidiki keunikan garis keturunan Ling Yuxi. Ketika mereka memejamkan mata, mereka dengan jelas melihat Ling Yuxi berubah menjadi jurang yang sangat dalam di lautan mental mereka seolah-olah dia mengandung rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa mereka sepertinya tiba-tiba ditarik keluar dari tubuh mereka. Mereka bertiga gemetar dan tiba-tiba terbangun. Mereka menatap Ling Yuxi dengan mata lebar. Bagaimana itu? Tanya Lapu. Itu benar-benar, sepertinya aura neraka 9 jiwa, suara Gordon sedikit serak. Setelah Nona Ling mengasimilasi setetes ular surgawi garis perak yang saya perbaiki, karakteristik garis keturunannya sekarang menjadi sangat jelas, kata Lapu dengan bangga. Ketika Grey dan 2 orang lainnya melihat Lapu lagi, mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Mereka mulai serius mempertimbangkan apa yang dikatakan Lapu sebelumnya. Pada saat ini, kabut yang mengalir keluar dari rambut Ling Yuxi perlahan berkumpul di atas tengkoraknya. Sosok-sosok hantu kabur berkedip-kedip dalam kabut seolah-olah mereka sedang meratap dan mencoba melepaskan diri. 3 orang terkuat di Nether Realm melihat bayangan di dalam kabut dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Memang, garis keturunannya, benar-benar terhubung dengan neraka 9 jiwa. Teriak Grey. Luz juga gemetar dan berkata dengan penuh semangat, sangat tidak bisa dipercaya, sangat tidak bisa dipercaya. Mereka menatap Ling Yuxi dengan terkejut. Pada saat ini, garis-garis api muncul dari kulit Qinlai. Api itu berwarna merah tua dan karakter ilahi yang terfragmentasi kecil melintas di dalamnya. Qinlai meraung, tubuhnya mengejang hebat, tendonnya menonjol keluar seperti cacing tanah. Rambutnya dengan cepat menjadi merah menyala saat kerangkanya retak. Gordon dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dari Ling Yuxi kepadanya saat dia mengalami transformasi. Garis keturunan ras dewa, Gordon menyipitkan matanya dan berkata, cucu yang mulia, reputasinya di benua Nether sebelumnya tidak baik. Orang-orang pernah menaruh harapan besar padanya, dia dianggap memiliki garis keturunan terkuat. Tapi dia mengecewakan semua orang. Garis keturunan God Rache-nya tidak pernah bangun. Grey sangat bingung. Dia berkata, dia belum pernah menunjukkan bakat luar biasa sebelumnya. Mereka tidak seperti Luz. Pada tahun-tahun ini, sementara mereka tidak menunjukkan diri mereka di benua Nether, mereka memperhatikan dunia tengah Spirit Realm melalui berbagai saluran informasi. Karena Qin-san adalah alasan mengapa ras Nether Realm berhasil bertahan, mereka memberikan perhatian khusus pada keluarga Qin. Oleh karena itu, mereka semua akrab dengan pergolakan mendadak yang terjadi 300 tahun yang lalu di dunia tengah Spirit Realm. Mereka semua tahu keberadaan Qinlai, tahu sejarah Qinlai, dan tahu bagaimana Qinlai meninggal. Luz telah terperangkap di Boluo Realm selama ini, dengan rela memasuki kondisi tidur nyenyak, dan dengan demikian dia tidak tahu tentang sejarah Qinlai. Qinlai yang dia kenal adalah Qinlai yang menyelamatkan Dark Shadow Rache di Boluo Realm dan membawa mereka kembali ke Ruin Lands. Grey dan Gordon mengenal Qinlai yang tidak bisa melakukan apa-apa, dan bisa disebut rata-rata. Hal ini menyebabkan mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang Qinlai. Dia memiliki garis keturunan peringkat 5, dia bekerja keras dalam kultivasinya, dia sangat tangguh dan memiliki banyak kemampuan. Bahkan di dunia tengah Spirit Realm, dia akan menjadi bintang. Lapu yang mengerti Qinlai paling baik melihat ketiganya dan berkata, dibandingkan dengan 3 abad yang lalu, dia telah benar-benar berubah. Saya percaya dia adalah inti dari kebangkitan keluarga Qin. Luz memberikan pendapatnya.
Gray dan Gordon memiliki ekspresi terkejut. Mereka tidak bisa tidak memperhatikan apa yang terjadi pada Qinlai. Suara mendesing. Garis energi merah berkilauan terbang keluar dari alis Qinlai dan berubah menjadi roh api di depan ketiganya. Roh api dalam bentuk kilin api telah mencuri Life Flame Crystal dari inti gunung berapi leluhur Flame Rache dan kemudian tenggelam ke dalam glabelanya, tidak aktif selama ini. Kali ini, roh api mendeteksi transformasi dalam garis keturunan Qinlai dan keluar dari orb penekan jiwa. Semangat kekosongan dan kekacauan. Ekspresi Gray dan Gordon berubah. Bahkan di dunia tengah, roh kekosongan dan kekacauan adalah sesuatu yang membuat orang pucat ketakutan. Makhluk tak dikenal semacam ini yang bisa mengkonsumsi elemen sendiri dan memiliki kegunaan yang hampir tak terbatas adalah kutukan dari semua ahli altar jiwa. Ras-ras Netherrealm tahu tentang teror dan nilai dari Spirits of Void and Chaos. Roh api terhubung secara mental ke Qinlai dan tahu bahwa ketiga ahli ras asing ini tidak memiliki niat jahat terhadap Qinlai, jadi tanpa mengkhawatirkan tatapan mereka, itu mengeluarkan 3 tetes darah. 3 tetes darah esensi roh api secara akurat mendarat di telapak tangan terbuka Qinlai. Itu mendarat di luka di mana darah Silver Streak Heavenly Snake bergabung ke dalam darahnya. 3 tetes darah roh api menyebabkan Qinlai tiba-tiba terbakar ketika mereka bersen Mahadewa. Roh api dengan cepat kembali ke orb penekan jiwa. Di mata Gordon, Qinlai tiba-tiba menjadi gunung berapi yang meletus yang melepaskan panas yang merusak. Tidak baik. Ekspresi Lapu berubah dan dia berkata dengan cemas, aku tidak menyangka roh kekosongan dan kekacauan ikut campur. Sekarang kekuatan api di garis keturunan Qinlai bahkan lebih tak terkendali. Kita harus menjauhkan Nona Ling darinya. Pada saat ini, Gordon dan yang lainnya merasakan aura destruktif yang tampaknya mampu membakar segala sesuatu dari tubuh Qinlai. Serahkan padaku, Luz mengulurkan tangannya. Cahaya abu-abu coklat dengan cepat menutupi Ling Yuxi dan segera menariknya menjauh dari rumah batu kecil itu. Saat berikutnya, Ling Yuxi muncul di alun-alun kota Ling. Rumah batu itu ditenggelamkan dalam api, begitu pula Qinlai, yang benar-benar menghilang dari pandangan. Para ahli dari Netherrealm melihat karakter misterius dan merasakan niat destruktif yang menakutkan dan mengamuk yang ingin memusnahkan dunia itu sendiri. Jiwanya telah memasuki Chaos Blood Realm, kata Gordon tiba-tiba. Gordon yang memiliki mata ke-9 lebih sensitif daripada orang lain. Dia mendeteksi perubahan menakjubkan yang terjadi di tubuh Qinlai dari fluktuasi kecil. Sepertinya garis keturunannya telah berevolusi menjadi peringkat 6. Gray juga terkejut. Dia berbeda dari rumor yang beredar. Menurut informasi yang kami kumpulkan, cucu yang mulia, memiliki garis keturunan terkuat, tetapi tidak pernah berhasil membangunkannya. Itu 300 tahun yang lalu, kata Lapu muram. Mungkin keluarga Qin di masa depan dapat sekali lagi membangun diri mereka di dunia tengah Spirit Realm melalui dia, kata Gordon. Saya percaya prestasi masa depan anak ini tidak akan kalah hebat dari ayahnya, kata Luz. Lapu memandang ketiganya, berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya berspekulasi bahwa Yang Mulia ingin dia berpasangan dengan Nona Ling. Gordon terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, apakah itu benar-benar niat Yang Mulia? Saya kira demikian. Lapu mengangguk dan berkata, pada awalnya, Yang Mulia tinggal di kota Ling bersamanya. Pertunangannya dengan Nona Ling adalah perbuatan Yang Mulia. Gordon, Nona Ling memiliki garis keturunan yang sangat kuat, dia akan memulai era baru untuk Dark Nether Rache. Yang Mulia telah mengenali identitasnya, mengapa Anda tidak bisa melakukan hal yang sama, teriak Gray. Gordon terdiam. Lama kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ketika saya kembali ke Gosai Rache, saya akan berdiskusi dengan para tetua klan agar mereka mengakui status keluarga Ling. Ketika kata-kata ini diucapkan, mata Gray, Luz, dan Lapu berbinar. Di dunia kacau yang tidak diketahui, sinar cahaya prismatik yang tak terhitung jumlahnya melintas ke sana kemari. Awan putih bergerak dan berguling, sementara semua yang terlihat buram. Hanya di dekatnya yang bisa melihat gelembung es kristal. Gelembung-gelembung itu seperti bintang, miliaran di antaranya memenuhi cakrawala. Karakter ilahi petir melintas di dalam gelembung seolah-olah mereka merekam misteri ras. Jiwa Qinlai melayang di dunia yang menakjubkan ini. Dia dengan cepat mengenali di mana dia berada alam darah kekacauan. Ini adalah kedua kalinya dia di sini. Pertama kali, jiwanya telah menyerap lautan pengetahuan di dalam 3 gelembung. Dia memperoleh pengetahuan tentang sejarah naga jahat dan 3 ras Ghoul, serta teknik cincin matahari terbakar. Hanya darah murni dan klan ras kuno yang kuat yang bisa memasuki Chaos Blood Realm secara kebetulan. The Chaos Blood Realm dicetak dengan rahasia paling vital dari ras kuno, teknik paling menakutkan dan mendalam dari para ahli masa lalu ras, serta catatan zaman mereka yang paling mulia.
Mereka memberi keturunan baru pengetahuan tentang sejarah dan kekuasaan. Ras kuno dengan sejarah panjang bisa makmur lama karena keberadaan alam darah kekacauan. Semua keturunan darah murni dari ras kuno, selama mereka bisa memasuki Chaos Blood Realm ras mereka dan berulang kali membangkitkan garis keturunan mereka, bisa menjadi lebih kuat. Mereka tidak akan seperti ras bulan tenang, khawatir bahwa seni rahasia paling kuat dari ras mereka akan hilang di sungai sejarah. Jiwa Qinlai melayang di Chaos Blood Realm. Dia berenang di sekitar gelembung es yang bersinar. Dia mencoba menemukan gelembung yang lebih besar dan menggabungkan misteri dan pengetahuan yang luas ke dalam jiwanya. Dia menyerang ke arah gelembung berbintang. Uff! Cahaya yang menyilaukan menyembur dan jiwanya menabrak gelembung besar itu. Dia terpental kembali dan tidak dapat bergabung. Kenangan terdalam dari garis keturunan dan jiwanya memberitahunya bahwa garis keturunannya tidak cukup kuat untuk menyerap sejarah dan rahasia dari Heaven Fighting Rache. Usahanya memungkinkan dia untuk memahami kebenaran dia tidak bisa menyerap sembarang ingatan. Jika dia ingin menyerap ingatan terdalam, garis keturunannya akan menolak dan Chaos Blood Realm tidak akan mengizinkannya. Karena itu, dia duduk dan mencari gelembung-gelembung kecil di sekitarnya. Dia tahu bahwa gelembung di sekitar tempat dia mendarat paling cocok untuknya. The Chaos Blood Realm tampaknya telah memilih gelembung terbaik menurut peringkat garis keturunannya. Jiwanya menabrak gelembung kecil itu. Suara mendesing. Jiwanya tiba-tiba masuk. Kemudian, lautan titik-titik berbintang menenggelamkannya. Dalam sekejap, sejumlah besar ingatan dipaksa masuk ke dalam pikirannya. Kemampuan garis keturunan peringkat 6 yang memanfaatkan danau magma seni darah cair mengalir ke arahnya dari gelembung ini. Dia terpaksa menerima semuanya. Petir menyambar di dalam gelembung, dan karakter ilahi yang terfragmentasi menyatu ke dalam jiwanya seperti kupu-kupu. Lama kemudian, dia akhirnya menyerap semua karakter ilahi dari seni darah cair ke dalam jiwanya dan dengan bingung keluar. Di dalam Chaos Blood Realm, biasanya tidak cukup untuk mencerna semuanya. Dia butuh waktu untuk menemukan lebih banyak kenangan. Jadi, dia melihat gelembung es berikutnya dan menabraknya. Jiwanya tiba-tiba masuk. Saat berikutnya, pengetahuan tentang darah sempurna terbang keluar dan berubah menjadi karakter ilahi untuk membekas di jiwanya. Dia terpaksa menerima ini. Lama kemudian, semua pengetahuan dalam gelembung ini tentang darah sempurna diserap oleh jiwanya. Ketika dia keluar dan bersiap untuk menyerang gelembung berikutnya, jiwanya merasakan ledakan pusing. Kemudian dia secara bertahap bangun dan merasakan keberadaan anggota badan dan tubuhnya. Dia segera menyadari bahwa dia telah keluar dari Chaos Blood Realm. Dia melihat Tate sedang duduk di rumah batu kecil itu. Rumah batu itu terbakar hitam. Segala sesuatu yang mudah terbakar telah dibakar menjadi abu. Yusi, dia tanpa sadar berteriak. Nona Ling sudah lama dipindahkan keluar, suara lapu datang dari luar rumah batu dan menenangkan pikirannya. Dia tidak melanjutkan berbicara. Di rumah batu kecil yang jelas-jelas telah terbakar oleh api, dia duduk dan mengatur ingatan yang dia peroleh dari Chaos Blood Realm. Seni darah cair tidak seperti cincin matahari yang terbakar. Ring of the Burning Sun adalah kemampuan yang menggunakan garis keturunan untuk menyerang. The Molten Blood Art digunakan untuk meningkatkan peringkat 6 garis keturunannya melalui danau magma di inti gunung berapi. Ketika kekuatan tertentu dalam magma diserap ke dalam garis keturunan peringkat 6 dari keluarga Blaze bisa melepaskan kekuatan menakutkan dari magma. Seni darah cair, secara khusus digunakan untuk mengolah garis keturunan peringkat 6 untuk tumbuh lebih kuat dan berubah menjadi peringkat 7. Mendapatkan seni rahasia ini berarti bahwa garis keturunannya benar-benar memasuki peringkat 6. Pikirannya bergerak, dan garis keturunannya mendidih di tubuhnya seperti sungai api yang bergelombang. Dalam garis keturunannya, banyak karakter dewa api melintas. Beberapa karakter mirip dengan karakter dewa api. Dia merasakan dengan jiwanya dan mempelajari arti dari rune itu. Salah satunya adalah korosi, yang lain adalah konsumsi api. Kedua rune misterius ini tidak sama. Dia terkejut dengan penemuannya. Dia menyadari ketika garis keturunannya mencapai peringkat 6, 3 kemampuan terpendamnya transformasi, peningkatan pemulihan, dan pengapian semuanya telah diperbesar. Namun, dia sepertinya tidak mendapatkan kemampuan laten baru. Tapi rune, korosi, dan konsumsi api, dalam darahnya tampak seperti kemampuan laten baru. Namun, kedua kemampuan terpendam itu tidak terkait dengan garis keturunan keluarga Blaze. Dia sangat bingung. Dia untuk sementara mengesampingkan kelainan garis keturunannya dan mempertimbangkan ingatannya tentang darah sempurna. Dia dengan hati-hati mengatur pengetahuan dalam pikirannya. Kemudian dia mengetahui bahwa ketika ras dewa berperang di dunia, mereka mencoba membentuk darah sempurna.
Yang disebut darah sempurna adalah ras dewa yang menggunakan garis keturunan mereka sendiri sebagai inti, menggunakannya untuk mengekstrak misteri paling mendalam dari garis keturunan kuno lainnya dan mengasimilasi mereka ke dalam garis keturunan mereka. Mereka akan menggunakan aspek paling mendalam dari garis keturunan lain untuk menyempurnakan garis keturunan mereka sendiri. Mereka ingin garis keturunan mereka mengasimilasi kualitas terbesar dari semua ras yang kuat. Studi besar ini telah dimulai bahkan sebelum mereka menginvasi Spirit Realm. Setelah mereka menaklukkan alam roh, mereka memenjarakan klan ras kuno dari alam kultivasi yang berbeda, dan secara paksa mengekstrak esensi darah kehidupan mereka untuk mempelajari kemungkinan menciptakan darah sempurna. Namun, mereka berulang kali gagal. Secara tidak sengaja, mereka menciptakan sinar ilahi darah surgawi melalui penggabungan garis keturunan dari 15 ras kuno, tetapi bukan darah sempurna. Setelah Heavenly Blood Divine Beam memasuki garis keturunan kuno, itu bisa mencerna bagian inti dari garis keturunan mereka. Itu bisa menyebabkan garis keturunan ras kuno berpindah ke tingkat yang lebih rendah dari manusia fana. Alasan ras dewa membuat marah ras sangat terkait dengan bagaimana mereka memenjarakan klan ras lain dan menggunakan darah mereka untuk meneliti darah sempurna. Tercetak dalam ingatannya adalah metode yang dicoba oleh ras dewa untuk menciptakan darah sempurna, detailnya, eksperimen yang gagal, dan metode yang mengarah pada penciptaan sinar ilahi darah surgawi. Tapi karakter ini bukanlah yang dibutuhkan Qin Lai. Setelah memilah ingatan, dia tidak yakin apakah ras dewa telah berhasil menciptakan darah sempurna. Duduk diam di rumah batu, ekspresinya gelap. Dia tidak tahu mengapa gelembung pengetahuan tentang darah sempurna muncul di sebelahnya. Pertama kali dia memasuki Chaos Blood Realm, dia memperoleh pengetahuan tentang Evil Dragon Rache, 3 ras Ghoul yang hebat, dan belajar bagaimana mengolah Ring of the Burning Sun. Itu adalah teknik dan pengetahuan rahasia yang sangat dia butuhkan saat itu. Dia bahkan merasa bahwa Chaos Blood Realm akan memberikan pengetahuan yang dibutuhkan setiap orang sesuai dengan tingkat garis keturunan dan lingkungan mereka. Garis keturunannya baru saja memasuki peringkat 6. Itu pantas untuk menerima seni darah cair. Dia percaya Chaos Blood Realm telah mengatur ini untuknya berdasarkan garis keturunannya. Tapi apa hubungan banyak kenangan tentang darah sempurna dengan dia? Qin Lai berpikir lama dan tidak bisa mengerti mengapa Chaos Blood Realm mengatur ini. Suara mendesing. Roh api terbang keluar dari orb penekan jiwa, dan dengan riang mencicit di sekelilingnya saat itu dengan penuh semangat menggambarkan sesuatu. Roh api bahkan menempelkan dirinya ke dada Qin Lai dan menjadi berkali-kali lebih akrab dari sebelumnya. Roh api sepertinya menganggap Qin Lai sebagai kerabat yang paling terpercaya. Relatif, Qin Lai terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba merasa sedikit lapar. Melalui pikiran roh api, dia juga menerima beberapa berita penting. Dia mengeluarkan potongan-potongan kristal api surgawi dari cincin spasialnya. Kristal api surgawi, bahan roh kelas 6 bumi, adalah yang paling disukai roh api. Dia menempatkan potongan-potongan kristal api surgawi di depannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan tetesan darah dari luka di tangan kirinya di mana dia telah menggabungkan darah ular surgawi peringkat 9 perak. Darahnya mendarat di kristal api surgawi. Zes. Gumpalan asap besar membubung. Dia melihat kristal api surgawi larut, tetapi api merah di dalamnya diekstraksi dengan cepat oleh darahnya. Dalam waktu singkat, potongan-potongan kristal api surgawi menjadi abu-abu gelap. Darahnya telah membakar, berkarat, dan menyerap semua kekuatan api di kristal api surgawi. Menelan api, kekuatan untuk mengkonsumsi bahan roh atribut api. Ini adalah sifat unik dari Spirits of Void and Chaos. Korosi tampaknya menjadi bakat inti dari Silver Streak Heavenly Snakes. Sebelum dia memasuki Chaos Blood Realm, dia telah mengasimilasi setetes darah Silver Streak Heavenly Snake, 3 tetes darah roh api, dan kemudian dia meningkatkan garis keturunannya ke peringkat 6. Garis keturunannya sekarang memiliki 2 kemampuan terpendam yang bukan milik keluarga Blaze Korosi dan konsumsi api. Dia juga menerima pengetahuan dan ingatan tentang darah sempurna dari alam darah kekacauan. Qin Lai dengan bingung duduk di sana. Lama kemudian, dia bergumam, melalui ras dewa dan keluarga Qin yang bereproduksi bersama, mereka berhasil menciptakan darah sempurna. Qin Lai berpikir sangat lama di dalam rumah batu kecil itu sebelum akhirnya dia keluar perlahan. Dia telah memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang perubahan garis keturunannya. Qin Lai, ini adalah Gordon dari ras iblis bertanduk, dan ini adalah Gray, kepala ras mata hantu saat ini. Saat dia berjalan keluar, Luz langsung tersenyum padanya dan memperkenalkan 2 wajah baru kepadanya. Qin Lai mengangguk ke arah mereka berdua sebelum melihat Ling Yuxi di dekatnya. Ling Yuxi masih menyerap darah halus peringkat 9 Silver Streak Heavenly Snake. Auranya damai,
Tetapi jiwanya beriak dengan energi. Ketika dia melepaskan kesadaran jiwanya, dia menemukan bahwa itu hampir ditarik ke dalam pusaran aktivitas aneh yang ada di jiwa Ling Yuxi. Dia buru-buru menarik kesadarannya dan hanya menatapnya dengan ekspresi serius. Garis keturunan Nona Ling memiliki karakteristik 9 jiwa neraka Nether Realm. Dia akan menjadi pembuat zaman dari Dark Nether Rache. Lapu berkata dengan penuh semangat. Kakak dan aku akan membujuk para tetua Gosai Rache untuk mengakui identitas Nona Ling. Kakak laki-laki Qinlai tampak heran. Lapu menunjuk Gray sambil terlihat sedikit malu. Dia berkata, dia adalah kakak laki-lakiku. Saya mengerti. Qinlai sedikit terkejut dengan koneksi tersebut. Kemudian, dia tiba-tiba bergetar dan bertanya, akankah Gosai Rache mengakui identitas keluarga Ling? Seharusnya tidak ada masalah, Gray berjanji dengan keras. Qinlai dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Ling Yuxi tidak bersenang-senang di benua Nether baru-baru ini karena Blue Flame Manor dan kurangnya dukungan dari Gosai Rache. 3000 tahun telah berlalu, dan Gosai Rache telah menjadi ras paling kuat di seluruh Nether Realm. Baik Laut Yin Nether yang mendalam dan neraka 9 jiwa berada di bawah kendali mereka. Hampir semua bahan roh paling berharga di Nether Realm lahir di dua tempat ini. Itulah mengapa dua ras lain yang dipimpin oleh keluarga Ling tidak dapat memperoleh sumber daya kultivasi Nether Realm tanpa pengakuan dari Gosai Rache. Bagi keluarga Ling, beberapa bahan roh yang tumbuh di dua negeri asing ini adalah obat roh terbaik yang bisa mereka harapkan untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Namun, perlombaan mata hantu memiliki lebih banyak ahli dan lebih kuat daripada gabungan ras setan bertanduk dan ras bayangan gelap. Jika Gosai Rache setuju untuk mendukung Ling Yuxi dalam perang melawan Blue Flame Manor, mereka mungkin cukup kuat untuk melawan musuh mereka. Sekarang masalah internal mereka telah diselesaikan, musuh asing tiba-tiba tampak jauh lebih tidak mengancam daripada sebelumnya. Qinlai tahu bahwa janji Gray adalah berita luar biasa bagi keluarga Ling, Luz, dan Gordon. Apakah garis keturunan Anda sudah mencapai peringkat 6? Tanya Luz. Qinlai mengangguk. Betul sekali. Berkat esensi darah Silver Streak Heavenly Snake dan 3 tetes darah murni yang diberikan roh api, garis keturunanku telah mencapai peringkat 6. Sudahkah Anda memperoleh kemampuan laten baru? Gordon tampak sangat penasaran. Banyak ras yang kuat memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemampuan laten baru setiap kali garis keturunan mereka berevolusi ke peringkat berikutnya. Karena Qinlai memiliki garis keturunan ras dewa terkuat, itu wajar untuk berpikir bahwa dia akan mendapatkan kemampuan laten baru setelah terobosan. Tidak, itu hanya sedikit meningkatkan kemampuan laten asliku, kata Qinlai dengan tenang. Saya melihat Lapu terlihat sangat bingung dan terkejut dengan hasil ini. Mungkin Anda akan mendapatkan kemampuan laten yang lebih kuat ketika Anda mencapai peringkat 7. Menurut pengetahuan saya, beberapa ras secara alami memiliki peluang lebih rendah untuk mendapatkan kemampuan laten baru. Semua orang memberikan pendapat mereka sendiri tentang misteri garis keturunan. Apakah seseorang dari Blue Flame Manor menyakiti Yuxi? Qinlai tiba-tiba bertanya. Gordon menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi biadab di wajahnya, Guanzhou dari Blue Flame Manor adalah orang yang melukainya. Saat itu saya belum kembali ke Nether Realm, dan Gray dan Gosai Rache tidak bersedia membantu kami dalam pertempuran melawan Blue Flame Manor. Oleh karena itu, hanya Gordon yang bisa melawan ahli Realm Void manusia, Luz menjelaskan. Bahwa Guanzhou memiliki altar jiwa 5 tingkat, dan dia bertarung bersama dengan ahli altar jiwa 4 tingkat yang disebut Wantong. Oleh karena itu, Gordon berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika dia bertarung melawan mereka berdua. Abu-abu, kembalilah ke ras Anda sesegera mungkin dan beritahu mereka betapa kuatnya garis keturunan ratu kita. Beritahu orang tua bodoh itu untuk mengakui status keluarga Ling. Gordon mendengus sebelum berkata, sekarang Luz telah kembali, dan Gosai Rache telah memutuskan untuk mendukung kami memiliki kekuatan untuk bertarung ke Blue Flame Manor sebagai gantinya. Apakah penguasa istana Blue Flame Manor, Kai Ken, masih berada di alam Vermilion? Luz bertanya sambil menyipitkan matanya. Saya tidak yakin. Gordon menggelengkan kepalanya. Kai Ken tidak ikut menyerang saat Blue Flame Manor menyerang kita terakhir kali. Saya mendengar bahwa Kai Ken pergi ke alam Vermilion Bird untuk berkultivasi dan belum kembali, tetapi saya tidak yakin apakah dia sudah kembali. Luz mengangguk dan tersenyum pada Qinlai. Apakah Anda ingat saat Anda membawa burung Vermilion peringkat 8 untuk bertemu Tong Yan di Boluo Realm? Dia tahu identitas Tong Zenzhen. Realisasi melanda Qinlai saat dia berseru, itu benar. Vermilion Bird Realm saat ini ditempati oleh Blue Flame Manor, jadi dalam hal ini Vermilion Bird Rache adalah sekutu kita. Sebelum Tong Zenzhen pergi, dia memberitahu saya bahwa dia ingin bekerja dengan kami dan bertarung melawan Blue Flame Manor.
Burung vermilion peringkat 9 adalah lawan yang cukup menakutkan. Luz berkata dengan mata cerah, kekuatan Tong Yan mungkin setara dengan Kai Ken, jadi jika dia bersedia membantu kita, Blue Flame Manor tidak menjadi masalah. Apakah kita yakin formasi teleportasi yang ditinggalkan Tate di Soul Summoning Island akan bekerja dengan lancar setiap saat? Qin Lai bertanya. Gordon berpikir sejenak. Tidak akan ada masalah. Saya tidak berpikir Vermilion Bertrace adalah satu-satunya sekutu yang bisa kita panggil. Saya pikir saya harus bisa meyakinkan Teng Yuan dan Nifit untuk membantu kita juga. Qin Lai merenung sejenak sebelum berkata, juga, saya dapat menyediakan kalian dengan sejumlah besar armor roh, artefak roh, dan segala macam sumber daya budidaya. Sejujurnya, saya tidak dapat menemukan tempat untuk menghabiskan jumlah batu roh yang konyol yang saya peroleh berkat Boluo Realm sampai sekarang. Gordon dan Luz terguncang mendengar kata-katanya. Lapu juga berseru, memang benar bahwa Flaming Sun Island menghasilkan uang, dan mereka juga memiliki bom mendalam yang berkobar. Jika beberapa bom diledakkan sekaligus, mereka dapat langsung membunuh semua praktisi bela diri di bawah alam abadi. 3 ahli hebat dari Nether Realm segera menjadi bersemangat. Buat daftar bahan roh, armor roh, artefak roh, pil, dan lain-lain yang kamu kurang sekarang. Ketika saya kembali ke Tanah Rerun Mahadewa, saya akan mengirim pesanan agar mereka siap dan dikirim ke benua Nether sesegera mungkin, kata Qin Lai. Baik, Gordon sangat gembira. Kalian mengobrol di antara kalian sendiri. Aku akan menuju ke sana sebentar. Qin Lai berjalan menuju Ling Chengzi dan anggota keluarga Ling lainnya setelah dia mengatakan ini. Dengan Gordon dan Luz di sekitarnya, dia percaya bahwa tidak ada hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa Ling Yuxi. Paman Ling, Saudara Feng, Suan. Lama tidak bertemu. Qin Lai memanggil. Ling Chengzi dan seluruh keluarga Ling sedang duduk dengan tenang di sisi lain alun-alun umum keluarga Ling, menyaksikan transformasi Ling Yuxi dan Qin Lai mengobrol dengan 3 ahli puncak dari 3 ras besar dari jauh. Setelah bertahun-tahun berlalu sejak kebangkitan garis keturunan mereka, Ling Feng dan Ling Suan memasuki alam pemenuhan. Mereka benar-benar melampaui Ling Chengzi yang hanya berada di alam manifestasi karena dia telah melewati waktu terbaik untuk membangkitkan garis keturunannya. Apa yang kalian bicarakan? Kakak Qin Ling Suan mengenakan gaun merah cerah, dan dia semakin cantik seiring waktu. Dia melemparkan pandangan yang agak takut ke arah Gray dan bertanya, pria dengan 9 mata itu selalu bersikap kasar terhadap kami. Dia selalu menatap kami dengan tatapan menghina. Apa yang Anda bicarakan dengannya? Gosai Rache datang beberapa kali, tetapi mereka tidak pernah membicarakan hal baik tentang kami. Ling Chengzi menghela nafas panjang. Lebih buruk lagi, Gosai Rache adalah ras terkuat di Nether Realm saat ini. Kami tidak dapat memperoleh barang-barang yang kami butuhkan untuk kultivasi kami tanpa sepengetahuan mereka. Dia menunjuk Ling Suan dan Ling Feng. Garis keturunannya sendiri belum terbangun, jadi dia belum membutuhkan bahan kultivasi khusus dari Nether Realm. Dia hanya mengkhawatirkan juniornya. Saya mendengar dari Tate tentang Anda. Ling Feng menyeringai dan berkata terus terang, kamu tidak berubah sedikit pun. Tate bilang kamu hampir membalikkan Land of Chaos, haha. Dia senang untuk Qin Lai dari lubuk hatinya. Kami akan terjebak dengan Anda jika kami tahu ini akan terjadi. Ling Suan mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sedih, tentu, wilayah dan garis keturunan kita telah meningkat tanpa henti sejak kita datang ke benua Nether, dan ras iblis bertanduk dan ras bayangan gelap juga memperlakukan kami dengan sangat hormat. Tapi Blue Flame Manor mencoba menyerang kita, dan Gosai Rache tidak yakin dengan kita. Hidup kita adalah siklus penindasan yang tak ada habisnya. Mata Ling Suan tiba-tiba menyala saat dia bertanya dengan penuh semangat, Qin Lai. Mengapa kami tidak ikut denganmu ke tanah kekacauan? Saya tidak berpikir Anda bisa. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Tapi kenapa Ling Suan bertanya dengan kecewa? Qin Lai berbalik dan menatap Gordon, Gray dan Luz. Dia berkata, bagi mereka, kalian semua adalah harapan Nether Realm. Mereka akan menaklukkan dunia dengan Anda sebagai pusatnya dan memimpin ras Nether Realm menuju kejayaan mereka sebelumnya. Orang itu benar-benar meremehkan kita. Ling Suan menunjuk Gray dan mendengus. Itu di masa lalu. Gray berbalik ke arah mereka dan mengungkapkan senyum menakutkan dari jauh. Mulai sekarang, kamu adalah ras Nether gelap di hatiku. Anda adalah ras kerajaan Nether Realm. Dia kemudian menatap Ling Yuxi dengan rasa hormat yang nyata untuk pertama kalinya. Dan dia adalah ratu kita, Gosai Rache. Anggota keluarga Ling benar-benar lengah. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan Qin Lai pada Gray untuk mengubah pikirannya begitu tiba-tiba. Mereka semua memandang Qin Lai dengan penuh syukur. Mereka semua memandang Qin Lai dengan penuh syukur.
Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, jadi Qinlai mengobrol santai dengan Ling Feng dan semua orang di kota Ling kecil sambil menatap Ling Yusi dari jauh. Berapa peringkat garis keturunanmu? Qinlai bertanya. Aku di peringkat 4. Ling Feng tertawa. Garis keturunanku terbangun agak terlambat, jadi itu tidak sekuat Miss kedua. Garis keturunanmu juga berada di peringkat 5, Qinlai menatap Ling Xuanxuan dengan heran. Tidak ada yang aneh, kan Ling Xuanxuan berkata dengan nada datar, garis keturunanku terbangun kembali di Seven Fins Valley, jadi aku mempelajari rahasia luar biasa dari garis keturunanku sejak lama. Alasan kakak berada di peringkat 6 adalah karena dia telah melakukan lebih banyak pekerjaan dalam kultivasi setelah kami tiba di benua Nether. Itu sebabnya dia sedikit lebih kuat dariku. Kemampuan laten macam apa yang kalian berdua miliki? Qinlai bertanya lagi. Dia agak penasaran dengan garis keturunan Dark Nether Rache. Dari apa yang dia pelajari baru-baru ini, dia tahu bahwa klan Dark Nether dapat berevolusi menjadi dewa iblis ketika mereka mencapai peringkat 10. Demon God setara dengan ahli Genesis Realm dari ras manusia. Mereka menggunakan banyak kemampuan yang tak terduga. Ras bayangan gelap, ras setan bertanduk, dan ras mata hantu sebenarnya tidak dihitung sebagai ras kuno yang kuat. Mereka tidak diakui oleh ras galaksi yang kuat. Namun, ras Nether gelap berbeda. Mereka diakui oleh hampir semua ras kuat sebagai salah satu ras terkuat yang pernah ada. Garis keturunan mereka juga dianggap sangat berharga, kuat, dan salah satu yang terbaik di dunia. Dari alam darah kekacauan, setelah dia memperoleh pengetahuan tentang darah sempurna, dia sudah mengetahui bahwa bahkan ras dewa sangat menghargai garis keturunan ras Nether gelap. Salah satu dari 15 jenis garis keturunan yang membentuk Heavenly Blood Divine Beam adalah garis keturunan Dark Nether Rache. 15 garis keturunan yang digunakan untuk memperbaiki sinar ilahi darah surgawi semuanya adalah garis keturunan ras terkuat. Darah ras yang umumnya dikenal sebagai ras kuat seperti ras naga, ras raksasa, ras binatang kuno, ras asura, dan sebagainya semuanya bercampur di dalamnya. The Heavenly Blood Divine Beam juga mengandung darah dari beberapa ras yang kurang dikenal yang telah berkurang kekuasaannya setelah perang melawan God Rache. Ras-ras ini telah menyembunyikan diri mereka di alam yang jauh dari alam roh. Karena garis keturunan Dark Nether Rache adalah salah satu dari 15 garis keturunan yang membentuk Heavenly Blood Divine Beam, itu harus memiliki kualitas ajaib. Itulah mengapa dia sangat ingin tahu tentang garis keturunan Ling Xuanxuan dan Ling Feng. Garis keturunanku memiliki kemampuan laten yang disebut Profound Nether Holy Flame. Cahaya gelap yang dalam muncul di belakang pupil ungu Ling Xuanxuan. Dia mengangkat tangan kirinya dengan lembut dan memanggil api berwarna ungu samar di telapak tangannya yang seputih salju. Api ungu terus berubah bentuk. Kadang-kadang tampak seperti bunga mekar yang indah, dan kadang-kadang tampak seperti jiwa yang jahat. Apinya juga kadang panas dan kadang sedingin es. Itu sangat misterius. Aku juga mengolah seni roh api di Seven Fins Valley. Mungkin itu karena tuanku menyadari bahwa aku memiliki ketertarikan dengan seni roh tipe api saat itu. Setelah garis keturunan saya terbangun, saya memperoleh kekuatan yang berbeda darinya. Kekuatan ini dapat digabungkan ke dalam seni roh api yang awalnya saya kembangkan. Ketika garis keturunan saya mencapai peringkat 5, saya memasuki alam darah kekacauan ras Nether gelap dan mengetahui bahwa garis keturunan saya disebut api suci Nether mendalam. Api garis keturunan ini dapat ditingkatkan pada tingkat yang lebih cepat jika dibudidayakan di dalam laut Yin Nether yang mendalam. Kata Ling Xuanxuan. Qinlai menatap gumpalan api ungu di telapak tangannya dengan mata menyipit. Api garis keturunanmu tampaknya sangat efektif melawan jiwa. Iya, Ling Xuanxuan membusungkan dadanya dengan bangga sebelum berkata, dari apa yang saya pelajari dari alam darah kekacauan, api suci Nether mendalam bahkan dapat menghancurkan asal jiwa ahli altar jiwa ketika mencapai bentuk akhirnya. Qinlai harus menyembunyikan keterkejutannya ketika mendengar ini. Dia menggosok dagunya dan merenung sejenak. Kemudian dia menatap Ling Feng dan bertanya, bagaimana denganmu, kakak? Garis keturunanku jauh lebih lemah daripada dua nona. Ling Feng tertawa kering. Sampai sekarang, saya hanya membangunkan kemampuan laten yang disebut Shell Shield. Dia juga mengaktifkan kekuatan garis keturunannya saat dia mengatakan ini. Tubuhnya menjadi diselimuti lapisan cangkang alami. Itu adalah cangkang keras berwarna hitam tinta yang ditutupi dengan pola alami seperti cangkang biasa. Namun, itu masih memberikan perasaan misterius. Begitu Shell Shield terbentuk, sebagian besar serangan dari seni roh yang kuat menjadi kurang efektif ketika mereka mendarat di tubuhku. Ling Feng menjelaskan, tidak hanya tidak mempengaruhi pergerakan saya, itu bahkan membuat saya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu tidak memiliki kegunaan misterius. Setidaknya begitulah kelihatannya untuk saat ini. Jangan meremehkan dirimu sendiri,
Ling Feng, mungkin Shell Shield Anda akan menjadi berbeda ketika garis keturunan Anda mencapai peringkat 5, Ling Chenzi menghiburnya. Seperti ini. Pada awalnya, garis keturunan saudara perempuan saya tidak sekuat itu seperti milik Ling Feng, kata Ling Xuan juga. Namun, garis keturunannya tiba-tiba menjadi berbeda ketika mencapai peringkat 6. Seolah-olah garis keturunannya bisa menarik jiwa seseorang. Alasan mengapa ahli altar jiwa 5 tingkat Guanzhou dilukai oleh Lord Gordon adalah semua berkat kakak yang menggunakan seni rahasia, menyebabkan jiwanya lepas kendali. Apa di alam roh kemampuan laten Yusi? Qin Lai bertanya dengan heran. Ini melibatkan misteri jiwa yang paling dalam. Ling Chengzi menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan serius, saya tidak tahu persis apa itu, tetapi baik Lord Gordon maupun Lord Tate mengatakan bahwa kemampuan terpendamnya luar biasa. Qin Lai terkejut di dalam. Dia mendengar dari Lapu bahwa semua kemampuan terpendam yang berhubungan dengan jiwa sangat langka dan biasanya sangat kuat. Jiwa adalah asal mula semua bentuk kehidupan. Oleh karena itu, kemampuan laten yang dapat mempengaruhi jiwa hanya bisa menjadi jenis kekuatan yang paling menakutkan. Dia tanpa sadar menatap Gray dan Luz, dan baru sekarang dia menyadari bahwa mereka menatap Ling Yusi seperti sedang menatap batu giok langka yang belum dipahat. Dia tiba-tiba mengerti bahwa baik dia, maupun adik laki-laki Gray, Lapu, bukanlah alasan mengapa Gray mengakui keluarga Ling. Itu semua berkat Ling Yusi sendiri. Pada saat inilah riak energi yang tidak biasa di tubuh Ling Yusi mereda. Alisnya yang panjang bergerak seolah dia akan bangun. Qin Lai berhenti berbicara dengan Ling Feng dan yang lainnya saat mereka berjalan bersama menuju Ling Yusi dan berhenti di samping para ahli Nether Realm. Apakah garis keturunan Yusi sangat langka dan kuat? Qin Lai meminta konfirmasi kepada Lapu. Lapu mengangguk berat. Sepengetahuan saya tentang garis keturunan Nona Ling akan menjadi garis keturunan pamungkas kedua untuk mengubah ras Nether gelap sepenuhnya. Jika garis keturunannya berkembang menjadi peringkat 10 di masa depan, dia akan menjadi lebih kuat dari para dewa iblis dari 3000 tahun yang lalu. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari gabungan mereka berlima. Qin Lai dan anggota keluarga Ling terkejut ketika mereka mendengar ini. Apakah itu benar-benar kuat? Qin Lai bertanya dengan heran. Dulu, ras Nether gelap hanyalah ras kecil yang jauh lebih rendah daripada ras setan bertanduk, ras bayangan gelap, atau ras mata hantu. Ini berlangsung sampai hari ketika garis keturunan klan Dark Nether terbangun dan memungkinkan dia untuk membentuk koneksi ajaib dengan salah satu dari dua tanah terlarang di Nether Realm, Profound Yin Nether Sea. Tidak hanya itu, dia bisa mendapatkan sumber kekuatan yang tak ada habisnya dari Laut Yin Nether yang mendalam, dan dia adalah orang pertama di alam Nether yang mengembangkan garis keturunannya ke peringkat 10. Lapu menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan dengan nada hormat yang dalam, berkat dia ras Nether gelap menjadi ras kerajaan Nether Realm. Berkat dia, klan Dark Nether setelah dia mampu mengembangkan garis keturunan mereka ke peringkat 10. Itulah mengapa garis keturunan Dark Nether Rache menjadi dikenal publik sebagai salah satu dari 15 garis keturunan terkuat. Dia sendirian memulai era kemasan untuk ras Nether gelap dan alam Nether. Nona Ling adalah satu-satunya orang lain yang kami kenal dengan kemampuan terpendam untuk terhubung dengan tanah terlarang lainnya di Nether Realm, 9 jiwa neraka. Terlebih lagi, garis keturunannya menunjukkan kualitas yang identik dengan klan Dark Nether. Jika Nona Ling dapat mencapai peringkat 10 garis keturunan di masa depan, dia dapat menciptakan era baru kemakmuran dan memimpin Nether Realm ke ketinggian yang benar-benar baru. Lapu bukan satu-satunya yang terlihat bersemangat saat ini. Bahkan 3 ahli teratas Nether Realm Gordon, Luz, dan Gray tampak bersemangat juga. Pengetahuanmu tentang garis keturunan benar-benar mengesankan. Qin Lai memujinya. Ini adalah impian seumur hidup saya untuk menyempurnakan garis keturunan Hornet Demon Rache, Dark Shadow Rache, dan Ghost Eye Rache. Saya ingin membantu 3 ras besar dari Nether Realm untuk mencapai peringkat 10 garis keturunan juga. Seru Lapu. Sebuah pikiran tiba-tiba memasuki pikiran Qin Lai saat dia menatap Lapu sambil berpikir. Dia tidak mengungkapkan pikirannya di tempat. Akhirnya, Ling Yusi terbangun dari kondisi meditasinya saat dia melihat ke arah kerumunan dan tersenyum. Aku baik-baik saja sekarang. Dan lukamu? Tanya Gordon cemas. Aku sudah sembuh sekarang. Ling Yusi menjawab sambil tersenyum. Ratuku, aku datang untuk melihatmu sebagai perwakilan dari Ghost Eye Rache. Gray tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh di jalan etiket Nether Realm. Setelah saya kembali ke Ghost Eye Rache, saya akan meyakinkan para tetua untuk mengakui status Anda yang tak tertandingi sebagai Ratu Nether Realm. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Ling Yusi tampak sangat bingung. Gray menjawab dengan serius,
itu karena aku baru mengetahui bahwa kamu akan membawa perubahan luar biasa ke Nether Realm. Qinlai tinggal di benua Nether selama beberapa hari lagi. Kemudian, dia memperoleh daftar bahan roh kultivasi benua Nether yang saat ini kurang dari lus. Setelah dia kembali ke Pulau Pemanggilan Jiwa menggunakan altar roh Nether tulang putih, dia mulai mengatur pengiriman. Yang Mulia tidak ingin kamu terlalu cepat terlibat dengan masalah di benua Nether. Di Pulau Pemanggilan Jiwa, Tate berkata dengan ekspresi dilema, mengingat jumlah bantuan yang kamu kirimkan ke benua Nether, hanya masalah waktu sebelum Yang Mulia mengetahui bahwa aku membiarkanmu dan menyalahkanku untuk itu. Itu dulu, ini sekarang. Saya berani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengenali saya kecuali para tetua Genesis Realm itu jika saya beralih ke nama baru dan identitas baru dan muncul secara terbuka di dunia tengah sekarang, kata Qinlai sembarangan. Ditambah lagi, para ahli Genesis Realm jarang menunjukkan wajah mereka. Bahkan jika aku bertemu dengan mereka entah bagaimana, mereka tidak akan memeriksaku dengan kemampuan mengintip jiwa mereka yang mengerikan selama aku bersikap normal, jadi tidak mungkin mereka akan menyadari siapa aku. Yang Mulia tidak ingin bertaruh pada bagaimana jika. Tata menghela napas. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Qinlai menghiburnya. Setelah merenung sejenak, dia menambahkan, tolong tetaplah di Pulau Pemanggilan Jiwa untuk sementara waktu. Saya akan meminta Flaming Sun Island untuk menyiapkan bahan-bahan roh yang Anda butuhkan, dan mengunjungi burung vermilion peringkat 9 di Boluo Realm untuk mengetahui keputusannya. Baik, Tata mengangguk. Qinlai segera menuju ke Pulau Bayi Jahat. Selama beberapa tahun terakhir, Evil Infant Boy telah mengajarkan seni penempaan artefak kepada para pengrajin di Pulau Grey. Dia kebetulan ada di sana sekarang. Ketika Evil Infant Boy mendengar kedatangan Qinlai, dia segera bergegas dari tempat kultivasi dan langsung ke inti masalah. Qinlai, kita membutuhkan formasi teleportasi berukuran besar. Qinlai terkejut. Apa maksudmu? Saat ini, Evil Infant Boy telah menjadi anggota sejati Flaming Sun Island yang melakukan yang terbaik untuk membantu pertumbuhan artificer Flaming Sun Island. Dia sangat dihormati oleh Mo Hai, Yao Tai dan Tang Siki. Mo Hai bahkan memeriksanya secara pribadi di masa lalu untuk mengetahui apakah mungkin untuk mengungkapkan bagian dari rahasia diagram roh kuno kepada Evil Infant Boy. Itu menunjukkan bahwa dia memandang Evil Infant Boy sebagai salah satunya. Evil Infant Boy terpaksa meninggalkan sekte artefak surgawi karena dia kalah dalam pertarungan melawan Luohan. Impian seumur hidup terbesarnya adalah mengalahkan sekte artefak surgawi sepenuhnya dalam kekuatan artificer yang berbeda di Tanah Kekacauan. Dia melihat kemungkinan itu di Flaming Sun Island. Itulah mengapa dia melakukan semua yang dia bisa untuk membantu Flaming Sun Island dan mengambil identitas seorang guru. Dia ingin menggulingkan aturan sekte artefak surgawi atas Tanah Kekacauan dalam hal penempaan artefak. Namun, dia adalah mantan anggota sekte artefak surgawi dan orang yang teduh yang mengambil banyak nyawa di masa lalu. Itulah mengapa Qinlai tidak bisa lengah sepenuhnya. Diagram roh kuno adalah inti dari kekuatan Flaming Sun Island. Qinlai tidak mau memberikan akses kepada mereka kepada siapapun yang tidak bisa dia percayai sepenuhnya. Saat ini, Evil Infant Boy masih dalam masa percobaan. Dia masih bertanya-tanya apakah dia harus menerima pembuat ini secara nyata. Formasi teleportasi yang menghubungkan Flaming Sun Island dan Ruin Lands adalah formasi berukuran sedang. Jangkauan teleportasinya terbatas, jelas Evil Infant Boy. Itu mungkin bisa memindahkan orang dan benda ke sekte iblis ilusi terdekat, Tanah Rerun Mahadewa, dan dari tanah hancur ke sekte Terminator atau bahkan benua bencana surgawi, tapi hanya itu saja. Tidak satu pun dari dua formasi teleportasi ini yang dapat melakukan teleportasi langsung ke benua layu surgawi atau benua pembantaian surgawi. Kita harus mengganti formasi teleportasi di tengah jalan. Saat ini Flaming Sun Island adalah salah satu kekuatan peringkat silver terkuat di Land of Chaos. Tidakkah menurutmu memalukan bahwa kita tidak memiliki formasi teleportasi berukuran besar milik kita sendiri? Qinlai mengangkat alis. Bisakah kamu membangun formasi teleportasi berukuran besar? Evil Infant Boy melengkungkan bibirnya dengan kebanggaan yang jelas di wajahnya. Hampir semua formasi teleportasi berukuran besar di Tanah Kekacauan telah dibangun oleh tuanku. Saat ini, satu-satunya yang bisa melakukan hal yang sama adalah kakak laki-lakiku dan aku yang luar biasa itu. Minat Qinlai terusik. Berapa banyak bahan roh yang dibutuhkan untuk membuatnya? Bahan roh harus berharga sekitar 10 juta atau lebih batu roh kelas bumi. Evil Infant Boy menjilat sudut bibirnya dengan kegembiraan yang jelas. Di masa lalu, Flaming Sun Island tidak cukup kaya untuk mengeluarkan sejumlah besar batu roh. Namun, setelah Anda membangun saluran perdagangan dengan Boluo Realm,
Jumlah batu roh yang kami peroleh dalam beberapa bulan terakhir benar-benar luar biasa. Saat ini, kami lebih dari cukup kaya untuk membangun formasi teleportasi berukuran besar untuk diri kami sendiri. Bisakah formasi teleportasi berukuran besar terhubung ke formasi serupa lainnya di Tanah Kekacauan? Qin Lai bertanya dengan serius. Anak bayi jahat mengangguk. Saat kita berhasil, Flaming Sun Island akan dapat terhubung dengan salah satu formasi dari 5 benua. Bahkan bisa terhubung dengan formasi teleportasi orang barbar timur. Tentu saja, itu hanya mungkin jika mereka mengizinkannya dan memberi kita koordinat spasial yang tepat. Orang barbar timur, Qin Lai menggosok dagunya dan berpikir sejenak. Bisakah itu terhubung ke benua yang lebih jauh misalnya, dapatkah itu terhubung dengan dunia tengah? Altar Tate Roh Neter Tulang Putih yang ditinggalkan di Pulau Pemanggilan Jiwa juga merupakan formasi teleportasi. Itu bisa menteleportasi siapa saja dan apa saja langsung ke benua Neter tanpa harus melalui beberapa formasi teleportasi. Dia bisa merasakan samar-samar bahwa altar roh Neter Tulang Putih dan formasi teleportasi berukuran besar di benua Neter mungkin telah diciptakan oleh kakeknya. Itu adalah beberapa formasi teleportasi terbaik yang ada di alam roh, mereka bisa melakukan teleportasi di seluruh alam. Namun, hanya ada sedikit formasi teleportasi seperti itu. Dia tahu betul bahwa Tate dan semua penghuni Nether Realm sangat bergantung pada dua formasi teleportasi itu. Ini juga berarti bahwa formasi teleportasi ini tidak akan pernah bisa diberikan ke Pulau Pemanggilan Jiwa. Jika dia ingin berkomunikasi dengan benua Nether kapanpun dia mau, dia perlu membangun formasi teleportasi berukuran super besar yang dapat terhubung dengan benua Nether. Dia menatap penuh harap ke Evil Infant Boy. Sedikit depresi bocor ke mata Evil Infant Boy. Bahkan tuanku hanya bisa membangun formasi teleportasi berukuran besar yang berfungsi di dalam tanah kekacauan saja. Dia tidak mampu membangun yang bisa terhubung ke dunia tengah. Karena dia belum mengajari kami berdua pengetahuannya di bidang itu, saya khawatir saya sama tidak berdayanya dengan dia. Qin Lai merasa sedikit kecewa. Namun, Evil Infant Boy menatap tajam ke arah Qin Lai. Jika saya dapat mempelajari diagram roh paling misterius di dunia, diagram roh kuno dan mempelajari rahasia dan hukum dunia di baliknya, saya mungkin dapat melampaui tuan saya. Qin Lai mengerutkan kening dan terdiam. Evil Infant Boy merasa sedikit cemas. Meskipun dia menganggap dirinya sebagai anggota Flaming Sun Island, dia tahu bahwa satu-satunya orang yang benar-benar dipercaya Qin Lai adalah Mo Hai, Tang Siki, Yao Tai, dan teman-temannya yang berasal dari benua pasang surut. Sejauh ini adalah satu-satunya orang yang diberi akses ke sumber kemunculan Flaming Sun Island, diagram roh kuno. Tidak ada pengrajin yang tidak menginginkan rahasia diagram roh kuno. Secara alami, dia bukan pengecualian untuk aturan itu. Dia juga tahu bahwa Qin Lai adalah satu-satunya yang bisa memberinya akses ke rahasia terbesar Pulau Flaming Sun. Ketika dia memikirkan sampai titik ini, Evil Infant Boy mengatupkan giginya dan tiba-tiba berkata, aku bisa memberimu sepotong asal jiwaku. Jika saya menunjukkan tanda-tanda mengkhianati Flaming Sun Island, atau melakukan apapun yang membahayakannya, Anda dapat dengan mudah menghapus jiwa saya menggunakan asal jiwa itu. Qin Lai tampak heran. Apakah kamu ingin mempelajari diagram roh kuno sebanyak itu? Tidak ada ahli yang bisa menolak daya pikat diagram roh kuno. Untuk mencapai mimpi ini, saya rela menyerahkan kebebasan saya dan bahkan jiwa saya. Evil Infant Boy menyatakan tanpa ragu-ragu. Qin Lai menggosok dagunya dan berpikir sejenak. Beberapa saat kemudian, dia berkata, pergilah ke Flaming Sun Island dan cari Mo Hai. Katakan padanya bahwa Anda memiliki izin saya untuk mempelajari diagram roh kuno dari sini. Tubuh kekanak-kanakan Evil Infant Boy menggigil karena kegembiraan yang terlihat. Dia tergagap. Aa akan memberimu sepotong asal jiwaku sekarang. Tidak apa-apa. Qin Lai melambaikan tangannya sebelum menyipitkan matanya menjadi ekspresi peringatan dingin. Jika kamu berani mengkhianati Flaming Sun Island, aku punya banyak cara untuk membuatmu berharap kamu mati bahkan tanpa asal jiwamu. Dia bisa memanggil naga jahat peringkat 9, 3 ahli hebat dari alam Nether, ras binatang kuno dan bahkan Jiang Zuze dan Sue Li untuk membantunya. Seperti yang dia katakan, dia punya banyak cara untuk membunuh Evil Infant Boy jika dia mau. Dia tidak membutuhkan asal jiwanya sama sekali. Jangan khawatir, Tuan Pulau. Saya akan melayani Flaming Sun Island selama saya hidup. Evil Infant Boy bersumpah sedarah setelah menyatakan kesetiaannya. Saat itulah dia berkata, sebenarnya, pintu masuk ranah rahasia bahkan lebih misterius dan rumit daripada formasi teleportasi berukuran super besar. Setelah saya dapat mengintegrasikan pengetahuan saya tentang kekuatan ruang dan membangun formasi teleportasi berukuran super besar di masa depan,
saya bahkan mungkin dapat membangun pintu masuk ranah rahasia untuk melintasi alam, jika Flaming Sun Island mengambil alih yang lain, dunia. Sangat bagus. Qin Lai mengangguk. Bawa daftar ini bersamamu dan berikan ke Song Tingyu. Katakan padanya untuk mengirim materi dalam daftar ini ke Pulau Pemanggilan Jiwa. Apakah ini perdagangan bisnis lain dengan Boluo Realm? Evil Infant Boy tampak terkejut. Interaksi Flaming Sun Island dengan Boluo Realm mungkin masih menjadi berita yang belum dikonfirmasi oleh pasukan peringkat silver lainnya, tetapi banyak orang di Flaming Sun Island sudah mengetahui hal ini. Evil Infant Boy adalah guru seni di Pulau Grey. Secara alami, dia tahu rahasia ini hanya dengan melihat aliran material. Itulah mengapa dia pikir daftar itu adalah perdagangan bisnis lain antara Qin Lai dan Boluo Realm. Tidak, tidak. Qin Lai menggelengkan kepalanya sebelum tersenyum. Ini ada hubungannya dengan dunia tengah. Dunia tengah, Evil Infant Boy tampak tercengang. Itulah sebabnya saya harap Anda dapat memperbaiki formasi teleportasi berukuran super besar. Setelah dia mengatakan ini, Qin Lai melangkah ke formasi teleportasi sambil tersenyum dan meninggalkan satu baris terakhir. Aku menuju ke Sekte Terminator sebentar. Evil Infant Boy berdiri di sana dengan pandangan kosong sejenak saat dia merenungkan arti dari kata-kata Qin Lai. Lama kemudian, dia bergumam dengan nada rendah dan terkejut, sementara pasukan peringkat perak dari Tanah Kekacauan masih berkeliaran di tanah di bawah kaki mereka. Pulau Flaming Sun telah membangun koneksi dengan alam Boluo, dan bahkan mulai berinteraksi dengan dunia tengah. Dari sini, dia tahu bahwa Flaming Sun Island akan berubah menjadi kekuatan terkuat di Land of Chaos bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Di masa depan, Flaming Sun Island tanpa diragukan lagi adalah kekuatan yang paling penuh harapan untuk naik menjadi kekuatan peringkat emas. Bahkan hati sedingin es Evil Infant Boy sudah mulai mendidih dengan antisipasi ketika membayangkan prospek ini. 960